Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, mitra sukses Quantum Metal. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Iwan. sehat dan semangat terus ya untuk meningkatkan gold aset kita. Wow. Selamat datang di training rutin kita malam hari ini. Tentunya dalam upaya untuk kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kuantum metal yang dahsyat ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, kalau kata mentor kita, kata Pak Herman, kita akan merugi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perdalam ya melalui training ya. Ini khusus spesial bagi orang-orang yang sudah register, baik sebagai nasabah saja ataupun sudah menjadi seorang konsultan di Quantum Metal, kita masih terus harus belajar dan terus belajar. Nah, untuk itu mari kita mulai saja, karena sudah pukul 8:05 ya. Kita mulai saja Pak Herman, untuk training kita yang dahsyat tentang Quantum Metal dan segala berbagai sistem yang harus kita kupas lebih dalam. Pada Pak Herman dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Decan atas openingnya. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Kak Decan. Oke, Bapak Ibu. Ya, sangat penting kita melakukan pertemuan rutin ya, walaupun di Zoom ya, kita training ya. Walaupun mungkin yang kita kupas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple ya Bapak Ibu ya. Kenapa penting? Karena di luar sana saat kita bercerita tentang QM di luar sana, Bapak Ibu semua akan ketemu bermacam-macam tipe orang ya. Ada orang yang memberi Anda semangat, ada orang yang mematahkan semangat tentunya ya. Nah, dengan adanya pertemuan ini ibarat kita cas ya, kita charger kembali, kita punya baterai, kita punya semangat ya, kemudian kita bisa tetap menjaga aura positifnya. Ya, tentunya harus berdasarkan data-data dan fakta. Ya, karena di QM kita tidak memotivasi orang untuk bersemangat tanpa data dan fakta, Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita mempelajari, ya kita berdiskusi kembali supaya semua kendala-kendala yang Anda temukan di lapangan bisa Anda atasi dengan baik. Oke, seperti biasa kita mulai. Saya izin off kamera dulu agar kita bisa fokus. Nanti Kak Decan boleh bantu kalau ada suara-suara gangguan dibantu mute ya. Oke, saya share screen. Nanti Bapak Ibu boleh respon ya. Boleh di open mic, tapi kalau ada gangguan suara di mute kembali. Oke, screen saya udah terlihat Bapak Ibu. Suaranya udah terlihat. Screen udah tampak ya. Oke. Training hari ini tentang aset emas ya Bapak Ibu ya. Kita mengenal QM dan memperkenalkan QM dengan bahasa yang ringan dan sederhana. Nah, itu mungkin salah satu poin kita hari ini. Oke, jadi perlu sekali dengan bahasa-bahasa yang ringan. Nah, tapi sebelum kita sampai ke topik tentang menjelaskan dengan bahasa yang ringan, saya ingin bercerita tentang perkembangan perusahaan QM ini ke depan. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu udah tahu perkembangannya, mungkin juga sebagian masih belum tahu. Oke, nah selama ini yang kita kenal kan QM hanya distributor emas, punya produk andalan GCA, GAE, dan ada peluang bisnis. Nah, tapi ada hal yang perlu kita lebih dalami lagi. Sekilas dalam BOP beberapa kali kita pernah sebut, kita sedang go publik masuk di Nasdaq. Di website Nasdaq kita sudah tercatat Bapak Ibu. Tapi apakah sekedar tercatat di Nasdaq atau lebih dari itu? Nah, kalau kita bicara mau jual saham ke publik supaya go internasional, ya tentunya itu butuh nilai tambah. Tentunya butuh keunggulan Bapak Ibu. Daya saing supaya orang juga mau membeli sahamnya QM. Jadi ada ribuan saham yang ada di Nasdaq. Kenapa orang harus memiliki QM? Nah, untuk itu Quantum Metal bukan sekedar hanya jual beli emas seperti yang kita tahu selama ini Bapak Ibu.
Quantum Metal itu mempersiapkan dirinya supaya benar-benar diyakini dan dilirik oleh dunia sebagai perusahaan yang benar-benar layak untuk dibeli sahamnya. Supaya dinilai sebuah perusahaan yang memang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Karena itu QM sudah mempersiapkan dirinya, salah satunya adalah Quantum Metal sudah punya license, punya izin sebagai bullion bank di Australia, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita sekarang bukan sekedar jual beli emas, tapi kita pun sudah punya license sebagai bullion bank di Australia. Nah, yang selama ini yang kita tahu, perusahaan kita disupport oleh bullion bank. Ya, bullion bank yang berbeda. Tapi QM sendiri sekarang sudah punya license sebagai bullion bank. Walaupun bullion bank ini belum dioperasikan ya saat ini, tapi kedepannya pasti akan dijalankan. Tapi license-nya kita udah punya nih. Ini suatu hal yang menarik nggak nih buat Bapak Ibu? Kalau perusahaan kita pun sekarang di bawahnya ada bullion bank. Sangat menarik. Sangat Menarik, Pak. Menarik ya. Artinya apa? Ada nilai tambah. Bahwa Quantum Metal bukan sekedar distributor emas, bukan sekedar memasarkan GCA, GAE, tetapi kita juga punya bank sendiri, ya, yaitu bullion bank. Dan seperti yang sering kita pahami, Quantum Metal itu pemegang saham terbesar sekarang di Besra Gold Australia Barat. Kenapa Quantum Metal mau beli Besra Gold ini punya saham? Ya karena untuk mendukung nilai sahamnya di Nasdaq nanti, Bapak Ibu. Ya, itulah salah satu sebab, dan saat ini Datuk Lim itu sebagai CEO orang ketiga, sebagai manajer di Besra Gold, ya, orang ketiga yang terpenting yang mengambil keputusan. Jadi bukan sekedar pemegang saham, tetapi ikut di dalam manajemen daripada Besra Gold. Dan tentunya ke depan akan ada faktor-faktor pendukung lain yang akan terus dikembangkan oleh Quantum Metal. Agar pada saat sahamnya memang sudah go public di bursa utama Nasdaq, ya, itu kita punya nilai tambah dan nilai unggul, Bapak Ibu. Agar orang-orang di dunia semakin mengenal Quantum Metal dan membeli sahamnya secara internasional. Oke, jadi sekedar terdaftar saja kita udah terdaftar, tetapi itu belumlah cukup ya. Nah, kita harus didukung oleh perusahaan-perusahaan lain yang juga milik Quantum Metal tapi untuk memperkuat nilai saham. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Kira-kiranya oke ini poinnya? Oke, Pak. Ya. Selanjutnya, Quantum Metal juga lagi mempersiapkan untuk IPO di Malaysia, Bapak Ibu. Ya, juga untuk jual saham di Malaysia. Ya, kalau kemarin kan jual emas nih. Nah, sekarang jual saham di Nasdaq, jual saham juga IPO di Malaysia. Mana tahu suatu hari nanti juga buka di Indonesia ya. Nah, apa faktor pendukungnya? Nah, sekarang kita udah tahu, kita sudah ada Jewelry Store, toko perhiasannya Quantum Metal. Yang mana toko ini didesain supaya menjadi toko perhiasan yang terbaik dan tanpa saingan di Malaysia, Bapak Ibu. Belum ada nih yang bisa nyaingin toko perhiasannya Quantum Metal. Loh, apa kelebihannya? Nanti kita akan sampai ke sana, Bapak Ibu. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Ngapain tumben-tumben kemarin jual emas batangan, sekarang jual emas perhiasan sebagai tambahan. Karena untuk mendukung, memberi nilai tambah. Supaya nanti pada saat masuk bursa di Malaysia, kita ada nilai tambahnya juga. Kalau tadi sebagai bullion bank di Australia itu untuk mendukung di Nasdaq. Nah, tetapi IPO di Malaysia ini juga didukung oleh toko perhiasan. Yang mana toko perhiasan ini bukan cuma satu doang, ya. Nanti akan dibuka banyak sekali cabangnya di setiap kabupaten dan provinsi yang mana membernya sudah banyak. Insya Allah di Indonesia pun nanti ke depan juga akan dibuka banyak jewelry. Yang penting Bapak Ibu bersabar dulu, kita bangun tim kita rame-rame dulu, maka akan dibuka juga cabang toko perhiasan. Ya, selain membuka toko perhiasan ini di tempat, Quantum Metal juga ada divisi farmasi, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya berpikir, kok nggak nyambung nih? Kalau perhiasan masih nyambung, farmasi kenapa larinya ke farmasi? Ternyata ini adalah untuk mendukung ya kekuatan daripada perusahaan
supaya nanti saat dia IPO sahamnya dilirik orang karena banyak divisi yang benar-benar dahsyat dan menguntungkan. Selain divisi farmasi, selain toko emas, divisi farmasi juga ada divisi tour travel yang sedang dibangun. Bukan travel haji umroh ya, tapi ini memang untuk tour travel jalan-jalan ke luar negeri internasional. Nah, itu saya dapat bocorannya seperti itu. Jadi ada divisi-divisi lain untuk memperkuat nilai IPO-nya. Dan tentunya nanti akan ada divisi-divisi tambahan sebagai pendukung, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita ini bukan sekedar perusahaan biasa ya Bapak Ibu ya. Apa saya ingin dengarkan Bapak Ibu punya pendapat nih dengan informasi yang barusan kita bahas. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Boleh buka open mic 1-2 orang memberi kesimpulan apa menurut Bapak Ibu tentang perusahaan ini. Silakan yang mau open mic berikan pendapat. UM merupakan suatu perusahaan besar, Pak. Ya, perusahaan besar, terus apalagi? Semakin luas untuk segala bidang usahanya. Ya, semakin luas, semakin kuat ya perusahaan ini, betul nggak? Perusahaan yang akan jangka panjang, Pak. Iya, akan jangka panjang. Melayani semua lini keperluan masyarakat. Semakin dahsyat nah ini ke depannya. Ya, pasti, Pak. Kalau Nah, dilihat dari divisi yang akan dibangun. betul. Ini sebagian akan dibangun dan sebagian sudah launching ini, walaupun baru ya. Nah, apakah perusahaan ini berkomitmen untuk jangka panjang, Bapak Ibu? Sangat berkomitmen, Pak. Serius. Sangat serius ya. Jadi bukan sekedar perusahaan yang baru berdiri lalu himpun dana masyarakat terus scam ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Perusahaan ini akan semakin bertumbuh apa enggak? Terus bertumbuh. Nah, Sangat bertumbuh, Pak. Ya, inilah Bapak Ibu. Tadinya kita hanya berpikir perusahaan ini hanya mau jual GCA, GAE, terus jalankan bisnis. Ternyata tidak hanya sampai di situ perjalanannya. Perusahaan Quantum Metal benar-benar ingin dunia mengetahui Quantum Metal itu siapa. Ya. Nah, dia mulai step by step langkahnya. Artinya, kita ini baru mulai nih di Quantum Metal nih Bapak Ibu. Ya, kita baru start. Masih sangat jauh visi dan misi dan target yang akan dicapai oleh perusahaan Quantum Metal ini ke depan. Ya, karena kita benar-benar kepingin menjadi yang terbaik di dunia juga. Jadi bukan sekedar perusahaan yang jual emas. Oke, artinya Bapak Ibu, saya ingin nanya, Bapak Ibu melihat Anda berada di tempat yang tepat atau tempat yang biasa-biasa aja nih? Berada di tempat yang sangat luar biasa. Nah, saatnya lah kita maksimalkan ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, perusahaan sudah membangun banyak hal, perusahaan sudah memberi dukungan buat kita. Masih banyak orang yang masih menunggu dan menunda Bapak Ibu dengan berbagai alasan. Ya, jadi itu berpulang kepada Anda. Cuma saya sudah memberikan informasi-informasi sesuai fakta nyata ya. Oke, kita lanjut. Oke, semoga poin yang ini bermanfaat buat kita semua ya, sehingga membuat Anda lebih yakin untuk menjalankan bisnis di sini, bahwa Anda benar-benar paham Anda berada di tempat yang tepat. Oke, kita lanjut. Apa keunggulan toko perhiasan daripada Quantum Metal? Nah, ini di grup kemarin kita sempat bahas ya, sekarang kita lebih detail ya. Keunggulannya yang pertama, secara sistem kita pahami dulu, kita bayar beli perhiasan, datang ke toko, bayarnya dengan sistem GCA Bapak Ibu. Ya, sistem GCA gimana? Seperti biasa kita punya GSA dulu, ya kita beli GSA misalnya, terus kita ajukan GCA. Cuman biasanya kalau kita GCA, uangnya kan ditransfer ke rekening kita kan, yang 85%-nya. Nah, untuk sistem beli perhiasan ini, GCA-nya tidak ditransfer ke rekening kita, tapi masuk ke rekening perusahaan yang untuk bayar perhiasan, untuk bayar jewelry tadi atau perhiasan tadi. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham. Paham. Ya. Biasanya kita
ajukan GCA masuk ke rekening kita, sekarang tidak masuk ke rekening kita. Kenapa? Kita mau ngambil perhiasannya. Jadi kita nggak ngambil uangnya, tapi kita ambil perhiasannya. Oke. Nah, jadi ini sebagai contoh nih, supaya bisa lebih memudahkan pemahaman, kita beli perhiasan emas senilai 10 juta. Harga perhiasannya misalnya gelang ya. Maka kita harus sediakan GSA-nya 10 juta ditambah 15%. Seperti biasa ya, karena yang cair ke rekening kan 85%-nya ya. 85%-nya yaitu 10 juta. Jadi kita siapkan 15 juta GSA-nya, lalu kita GCA-kan nih 11.500.000 ini. Maka dana yang 85%-nya senilai 10 juta masuk ke rekening toko yang jual perhiasan tersebut. 10 juta ya. Oke, sampai sini paham? Ya, jelas. Paham ya? Otomatis Paham. udah lunas dong perhiasannya Betul. dari uang GCA. Nah, lantas apa yang kita dapatkan? Udah pasti yang pertama yang kita dapatkan emas yang kita beli tadi. Emas yang tadi kita tunjuk yang harga 10 juta tadi. Kita udah bayar lunas dengan GCA. Nah, ini langsung, karena kita toko ini langsung milik perusahaan, nggak perlu nunggu 1-2 hari kerja lagi Bapak Ibu. Gitu kita klik tombol GCA, udah selesai, kita boleh ambil emasnya. Ya, nggak nunggu 1-2 hari kerja. Oke, dan otomatis karena tadi kita GCA, maka tersimpanlah di holding inventory kita tabungan emas 11,5 juta, dikurangi 7% ya. Karena tadi dari uang 11,5 juta, kita beli GSA kan dikurangin tuh 7% tuh. Maka nilai yang ada di holding mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 11 juta mungkin ya, kurang lebih ya. Nanti tinggal hitung dah berapa sih kurang 7%. Nah, jadi emas perhiasannya kita dapat sesuai harganya, dan di tabungan holding kita masih ada emas yang ditabung dalam bentuk GCA sebanyak 11.500.000. Yang mana nanti kita berhak kenaikan nilai dari 11,5 juta ini. Yang katakanlah 11 gram ya, kita anggap misalnya harga emas sekarang 1 juta sekian ya, anggaplah 11 gram ya. Seandainya nanti 11 gram ini naik harganya, tadinya sekarang waktu kita beli 1 juta, nanti harganya naik 1,5 juta, kita jual, kita berhak keuntungan daripada harga emas yang 11 gram ini. Ya, seperti biasa. Oke, dan kita juga dapatkan GAE 20 gratis ya, sekali lagi gratis Bapak Ibu. Tidak bayar GAE 20-nya. Nah, kemarin banyak yang nanya, berapa harga GAE 20 kalau kita beli jewelry, kita mau beli GAE 20. Selama ini kan kita beli GAE 10, mau beli GAE 15, mau beli GAE 5, itu kan bayar, ada harga per unitnya. Tapi harga GAE 20 di sini gratis. Berapa kita dapat? 5% dari pembelian emas kita. Karena contoh di sini harga emas yang kita beli 10 juta, maka kita dapatlah GAE 20 senilai 5% dari 10 juta. Tapi kalau harga emas yang nanti kita beli itu 50 juta, kita dapat 5% dari 50 juta. Oke, nah sekarang biar paham, 5% dari 10 juta yaitu 500.000. Itu unit modalnya yang diberikan secara gratis, tidak perlu dibayar. Kemudian karena ini GAE 20 dikali 20, berarti ada tambahan 19 oleh sistem seperti biasa. Ya, dikali 20. Maka nilainya saja sudah 10 juta lagi. Jadi kita dapat emasnya yang kita beli tadi, kita dapat tabungan di holding, kita dapat juga GAE 20 senilai 5% dari emas yang kita beli. Dan kita berhak, katakanlah 10 juta ini 10 gram ya. Nah, kita berhak nanti kenaikan nilai dari 10 gram. Jika nanti harganya naik menjadi, katakan kita waktu beli harga 1 juta, nanti naik menjadi 1,2, maka kalau dinilai ya 10 gram kali 1,2 berapa menjadi, berapa Bapak Ibu? 12, Pak. 12, 12 juta ya? Iya. 12 juta kurangi pinjaman. 500 kali 19 berapa? Kali 19 berapa? 500.000 kali 19. Tuh, juta. Hah? 9,5, Pak. Nah, 12 juta tadi kurangi 9,5. Masih ada berapa Bapak Ibu? 2,5 juta ya? Ya, 2,5 juta. Nah, itulah
uang yang kita terima kembali. Ya, pada saat kita jual GAE 20 ya. Artinya belum lagi dihitung holding inventory. Bapak Ibu, di mana di dunia ini Bapak Ibu temukan toko emas yang kita beli perhiasan emasnya, harganya tidak di markup sesuai dengan harga market, tapi kita dapat tabungan emas di holding, dapat GAE 20. Belum Ya, ada satupun, Pak. Belum ada satu. Artinya Ini boleh nggak nih kita Oh. bilang nggak ada saingannya nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada saingannya. Akan rame dan laris nggak ini orang beli emas di KM? Laris, ramai. Di Jakartanya lagi Pak. Pasti ramai. Harga udah pasti standar dunia lah, sesuai harga emas saat itu, berapa kadarnya, tidak di markup ya. Nah, Bapak Ibu sendiri kalau sudah mengenal KM di sini, suatu hari mau beli perhiasan untuk dipakai, kira-kira beli di toko di mall atau beli di toko di KM? Pasti Terbang ke KM. Malaysia, Pak. Pasti di KM. Kalau belum ada di Indonesia gimana? Siap nggak nih terbang ke Malaysia untuk beli ini? Siap, Terbang Pak. ke Malaysia, Siap. Pak. Banyak. Pasti, Pak. Hitung-hitung masih untung nggak nih dibandingkan Masih, tiket Pak. pesawat PP kita? Masih, Pak. Banyak Masih. untungnya. Ya, Masih jadi untung. anggap tiket jalan-jalan gratis ya. Masih untung ya Bapak Ibu. Dan nanti perhiasan ini pun bisa di buyback lagi oleh perusahaan. Saat kita mau tukar model udah pakai 3 bulan, udah bosan mau ganti model baru lah. Boleh datang lagi buyback, jual balik ke perusahaan Bapak Ibu. Dapat uang, Wah, mantap. beli lagi. Ya, dapat uang beli lagi. Dapat lagi GCA dan GAE 20. Mantap nggak nih Bapak Ibu? Mantap. Mantap Pak. Sangat mantap. Dan tidak ada saingannya saat ini. Mudah-mudahan Indonesia segera ya. Pak, Nah, amin. Malaysia sudah launching baru di Penang. Mudah-mudahan bulan depan dia launching lagi di Kuala Lumpur. Kalau udah launching Kuala Lumpur, kita boleh main ke sana, lebih dekat. Jadi kalau mau segera ya kita ke Penang ya, sambil jalan-jalan ya. Nah itu Bapak Ibu. Oke, nah ini informasi baru ya, update yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ini terutama buat diri sendiri dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah langsung cerita banyak-banyak juga ke prospek yang baru pertama kali presentasi. Ya, kecuali orang yang sudah paham, mungkin saat-saat follow up, Bapak Ibu pengen cerita lebih jauh, nah Bapak Ibu boleh menceritakan hal ini. Ya. Tapi di waktu BOP pertama baru perkenalan jangan terlalu banyak cerita Bapak Ibu. Cukup poin-poin penting aja yang dibutuhkan oleh prospek, ya poin-poin yang mudah dipahami itu lebih baik. Singkat, mudah dipahami itu lebih baik. Ya. Nah, inilah poin. Jadi poin ini kita cerita hari ini bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri dulu. Tapi nanti untuk orang lainnya saat follow up boleh ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan tentang jewelry ini nanti boleh chat ya. Boleh di chat, nanti kita kupas lagi. Paham. Oke, mudah-mudahan paham. Simple ya sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita cerita nih, cerita santai aja ya. Bagaimana cara simple untuk menceritakan QM kepada orang banyak. Ya, cara sederhana aja. Cara sederhana itu kita menggunakan pembanding Bapak Ibu. Menggunakan pembanding yang orang-orang tersebut sudah paham. Ya, contoh ya, perbandingan satu-satu poin dulu antara kita beli di toko emas, beli barang emas biasa dengan GSA nih. Kita bandingin satu-satu produk kita dulu. Yang pertama, kalau beli di toko emas, kita beli ke toko, kita bawa pulang barangnya, biasanya begitu. Kita simpan di rumah, ya. Nah, apakah ada resiko kalau simpan di rumah, resiko barang hilang atau kecurian? Ada, Pak. Ada ya. Ada Pak, contoh tsunami. Ya, Ada. banyak ya. Kena tsunami lah, kena kebakaran lah, kena pencurian lah, kita lupa taruh di mana lah. Banyak sekali hal yang bisa membuat hilang. Tapi bagi sebagian besar orang-orang lama ya, karena nyimpannya nggak kebanyakan juga, ya orang tetap lebih senang simpan sendiri ya bagi mindset pola pikir orang lama ya. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini simpan 10 kilo,
Nah, kalau tadi mungkin 1 gram, 2 gram, udahlah taruh di rumah. Tapi kalau sudah bicara 10 kilo ke atas Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu nyaman nggak simpan di rumah? Mau pulang, Pergi keluar rumah pun pergi Pak. takut. Hah? Mau pergi Pak. Nggak Takut bisa ya? tidur. Iya, takut Bapak Ibu. Nggak Biaya bebas. terus nyari tempat penyimpanan yang lebih aman ya. Mungkin sewa deposit box, bayar sewanya mahal. Ada orang yang kemarin katanya dia sediakan besi perangkas sendiri, dia timbun lagi di bawah tanah dan lain-lain. Itu kan biaya juga. Biaya mahal juga ya untuk keamanan ya. Tapi juga belum tentu aman ya. Kalau orang datang merampok bawa senjata ditodong, kita disuruh paksa untuk buka ya, buka juga daripada nyawa melayang, betul nggak? Nah, itu. Nah, saat kalau kita mau jual, itu ada potongan enggak pada di bawah market kalau kita jualnya di toko? Pasti Pak ada potongan Pak. Bapak Ibu Pasti boleh 5%. ya, Bapak Ibu boleh coba ya. Walaupun dalam promosinya ditulis buyback harga sekian, lebih murah. Tapi nanti setelah dia buyback dia tulis harganya sekian Bu, tapi ada tambahan biaya admin, ada biaya ini barang atau apalah, sehingga tetap ada potongan Bapak Ibu. Ya, itulah pandai-pandainya orang toko dalam perdagangan ya. Nah, terus kalau kita tadinya beli di toko emas, kalau mau jual harus pergi ke toko lagi ya kan? Harus mikir lagi, harus keluar rumah bawa barangnya untuk dijual. Ya, harus bangun dari tempat duduk kita. Nah, kalaupun digadaikan ya harus ke tempat gadai yang kena cicilan dan risiko lelang ya, tempat gadai konvensional Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di GSA, nah kita bandingkan nih, kita baru cerita produk GSA aja dulu. Ya. Kalau kita beli emas, kita dikasih tempat penyimpanan. Gold storage account-nya Quantum Metal. Tempat penyimpanan ini gratis Bapak Ibu, aman dan diasuransikan 100%. Oke. Jadi Bapak Ibu enak letak di rumah atau ada tempat penyimpanan yang gratis, aman dan berasuransi? Mana yang enak? Gratis Pak. Yang di Quantum Metal Pak. Iya, tapi ada orang bilang kan barangnya saya nggak pegang. Lah yang barangnya kalau pegang atau nggak pegang, yang penting barangnya punya kita. Yang penting Betul. itu hak kita, aman, betul nggak? Betul Jadi Pak. tidak ada biaya simpan di sini, barangnya aman. Sama dengan kita letak deposit box, kita taruh sewa tempat deposit box di bank, itu kan tidak disimpan di rumah kita juga. Tapi kita bayar, ya, tetap hak barang kita, tapi kita bayar. Nah, kalau kita mau jual di sistemnya GSA ini, kita tinggal dari handphone aja perintah jual Bapak Ibu, tinggal terima uang di rekening. Nggak perlu repot-repot pergi ke toko dan tidak ada potongan. Mengikuti berapa harga market dunia saat itu, segitulah uang yang kita terima. Ya, jadi tidak ada potongan. Mana yang lebih enak? Jual, klik handphone, tunggu uang masuk rekening atau harus pergi ke toko dulu? Jual Rekening ke dulu, Pak. Jual lewat Nah. handphone Pak. Kalau Anda punya 1 kilo harus pergi ke toko. Takut nggak nih dalam perjalanannya? Ngeri Pak, ngeri. Wah, pasti. Ngeri juga ya. Waktu masuk ke toko, bawa dari rumah emasnya kita takut orang nampak, emas kita dirampok. Setelah dari toko kita bawa uang sekian miliar, kita pun takut. Jangan-jangan nanti ada yang intai kita dari toko emas sampai ke rumah atau sampai ke bank untuk taruh uangnya. Jadi dak dikduk Bapak Ibu. Tapi kalau dengan sistemnya QM, Bapak Ibu tinggal pencet mau 100 kilo pun tinggal tunggu di rekening. Jadi aman Bapak Ibu. Ya. Bisa ambil fisik nggak? Jawabannya bisa. Kalau memang Anda mau fisiknya. GSA ini bisa ditarik fisiknya. Tapi ingat, kalau kita udah tarik fisiknya, nggak bisa lagi di GCA-kan. Dan pada saat tarik fisik, ada biaya cetak, ada ongkos kirim juga. Ya. Tapi bisa ngambil fisik, sering ditanya orang, jika butuh fisik, maka bisa diambil fisik. Jadi bukan tidak ada fisik. Ya. Tapi kita lebih memilih simpan di tempat yang aman dan berasuransi. Jika mau ambil fisik, jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, masih sering ada teman-teman yang bingung menjawab pada saat ditanya fisik. Padahal bisa diambil fisiknya. Oke. Dan sekaligus, tadi kita udah belajar, bisa juga GSA ini digunakan untuk beli perhiasan QM. Ya. Dan dapat spesial bonus GCA dan GAE 20.
Ya, jadi kalau nggak ada fisiknya laku nggak nih buat beli perhiasan? Ya tidak laku, Pak. Ya tidak laku ya. Fisik perhiasannya langsung Bapak Ibu ambil di toko itu, datang toko, bayar langsung bawa pulang. Dan langsung GCA-nya masuk, langsung GIA-nya masuk Bapak Ibu. Ya. Jadi fisiknya pasti ada, makanya bisa untuk bayar perhiasan juga digunakan untuk bayar perhiasan. Karena bayar perhiasan ini pakai GSA Bapak Ibu, otomatis ada bonus nggak? Ada komisi nggak pada saat Ya. tim kita beli Ada. Ada perhiasan? komisi. Ada komisi lagi Bapak Ibu. Karena dia harus beli GSA dulu. Saat dia beli GSA dapat komisi, betul nggak? Betul. Nah, Betul, Pak. kecuali GSA-nya berasal dari penjualan GAE-nya. Nah, tapi waktu dia beli GAE kan kita udah dapat komisi juga. Ya. Jadi saat orang GCA kita dapat komisi kan. Nah, begitu juga saat orang dia mau ambil perhiasan, dia harus sediakan GSA dulu. Tidak berlaku pembayaran dengan uang tunai. Ya, di toko emasnya Quantum Metal, di perhiasannya tidak berlaku pembayaran dengan uang tunai. Jadi semua harus lewat GCA. Oke. Jadi kalau banyak orang beli perhiasan, banyak juga nggak nih bonusnya nih? Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak nggak ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka beli perhiasan di toko? Ramai. Banyak ya. Nah, ini dahsyat Bapak Ibu. Ini juga peluang yang bisa ditawarkan Bapak Ibu. Ya. Apalagi nanti kalau sudah open di Indonesia. Lebih mantap. Ya. Dan pastinya GSA ini bisa konversi tunai, tarik tunai, ya, tanpa ada tagihan cicilan dan tanpa ada risiko lelang. Ya, sekali lagi, karena kita bisa tarik tunai itu juga membuktikan fisik emas ini ada, ya. Nah, ini simple, ya. Sebagian besar Bapak Ibu kan apa yang kita bahas ini sebenarnya udah tahu ya. Tapi kita bahas kembali di sini untuk menyederhanakan cara penyampaian. Ya, cukup dengan kasih pembanding begini supaya orang dapat membedakan mana kira-kira yang dipilih. Belanja di toko emas atau belanja di QM dengan cara GSA. Menurut Bapak Ibu orang pilih mana nih kalau kita udah kasih pembanding ini? GSA di KM. Nah, di QM lebih menarik, lebih menguntungkan, betul nggak? GSA dong. Ini baru perbandingan dengan GSA. Artinya orang sedikit banyak orang paham, oh GSA ini maksudnya gini, tempat simpan emas, kemudian diasuransikan jadi aman. Kalau suatu hari saya butuh fisik, saya boleh ambil fisiknya. Jika tidak, saya boleh ambil konversi tunai atau saya boleh gunakan untuk beli perhiasan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita bandingkan lagi sistem gadai dengan GCA. Nah, selama ini kadang-kadang kita bilang GCA orang pusing, nggak ngerti apa ini GCA, istilah baru ya. Tapi kalau kita bilang gadai, kira-kira orang paham. Ya, kita bandingkan dulu cerita gadai itu. Kita taruh emas, emasnya kita titip, uangnya kita bawa, ya, tapi ada cicilan dan ada biaya perpanjangan kontrak. Oke. Nah, kalau cicilannya macet, ada resiko barang kita dijual paksa atau dilelang. Jadi kalau kita nggak bisa cicil, ya barang kita dijual paksa, dilelang. Kalau kebetulan harga emas saat itu lagi murah, ya kita harus terima karena kita nggak mampu cicil, Bapak Ibu. Semakin banyak Bapak Ibu ambil uang tunai di sistem gadai, semakin berat cicilannya atau semakin ringan ya? Makin berat. Semakin berat. Suatu hari nggak mampu cicil, risiko barang diambil alih, dilelang. Nah, kalau dengan GCA ini sama, emasnya kita titipkan, uang tunainya kita bawa, ya, konversi tunai. Cuma yang membedakan tidak ada tagihan cicilan Rp1 pun dan tidak ada biaya kontrak. Ya, walaupun sudah 10 tahun nggak pernah setor Rp1 pun nggak masalah, 50 tahun nggak masalah.
kita yang nentukan berapa lama, kita yang nentukan kapan kita mau ambil atau mau jual. Ya, tidak ada resiko barang kita dilelang. Lebih pilih sistem gadai yang ada cicilan, yang ada lelang, atau yang tidak tagih cicilan atau tidak tagih lelang? Tidak tagih cicilan, tidak dilelang. Cicilan tidak ada lelang. Artinya aman nggak nih barang kita tersimpan di situ? Aman. Uang yang sudah kita terima aman nggak kita pakai tanpa harus pikirkan kapan dikembalikan? Nggak aman, Pak, langsung dibelanjain. Aman ya, nggak perlu mikir kapan harus ditebus, kapan harus dikembalikan, betul nggak? Karena di sistem GCA ini tidak perlu tebus. Semakin sering kita ambil tunai, semakin banyak nggak tabungan emas kita? Betul, semakin banyak, Pak. Emasnya semakin banyak, bebannya nambah atau tidak? Tidak ada beban. Tidak ada beban. Nah, itu yang penting. Tapi kalau di sistem gadai, makin banyak ambil tunai, makin besar bebannya. Jadi dengan konsep ini kita bisa konversi semua belanja yang tadinya hangus menjadi tabungan emas. Nah, kalau begitu, semua orang bisa nggak melakukan GCA ini? Bisa. Karena semua orang punya belanja. Betul ya? Ada nggak orang yang nggak punya belanja di sini? Semua belanja, Pak. Semua punya belanja, betul nggak? Nah, kita bisa beli emas dengan uang 30.000 tanpa di markup harganya, Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan konsep-konsep di luar sana yang ada emas yang kecil-kecil itu, namanya macam-macam ya. Saya nggak perlu sebut istilahnya, tapi emas yang kecil-kecil yang 0,1 gram, 0,05, 0,0 sekian. Ya, katanya supaya katanya supaya orang-orang kecil yang nggak mampu beli emas gram-gram bisalah punya emas juga katanya. Tapi harganya sudah di markup 50% Bapak Ibu, bahkan lebih. Sementara tempat kita tidak di markup, berlaku harga market dunia. Orang yang beli Rp30.000, harga per gramnya sama dengan orang yang beli 1 kilo. Karena di konsep kita memang benar-benar ingin membantu orang kecil supaya bisa punya emas. Tapi yang kalau di luar sana sudah di markup 50%, orang kecil itu jadi korban. Bukan dibantu lagi. Ya, selalu orang kecil menjadi korban. Yang mana di mana-mana harga eceran itu lebih mahal daripada harga jumlah besar, harga grosir, betul nggak? Betul sekali. Nah, orang kaya belanjanya selalu grosiran karena dia mampu beli banyak, dapat diskon kalau beli grosir. Nah, orang yang duitnya kecil biasanya beli eceran yang selalu lebih mahal. Jadi bukan sekedar emas saja. Mau beli apapun di luar sana, beli baju misalnya, tetap orang miskin tuh belinya lebih mahal daripada orang kaya, Bapak Ibu. Makanya itu juga salah satu sebab orang kaya makin kaya karena setiap dia belanja harganya diskon, orang miskin semakin miskin karena setiap dia belanja lebih mahal harganya daripada orang kaya punya belanjaan. Sadar atau tidak Bapak Ibu coba perhatikan, benar nggak faktanya demikian? Benar sekali, Pak. Semua Benar. begitu. Ya, harga grosir lebih murah. Nah, emas itu pun di sini ya. Cuman di quantum metal kita berbeda. Benar-benar sistem kita ini selain benar-benar syariah, memang berniat membantu semua orang supaya bisa membeli emas dan punya aset emas, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini poin sederhana yang boleh kita berikan perbandingan sama prospek-prospek kita. Berikan, nggak usah cerita teknis sekian persen, angka sekian jadi sekian, tabungannya sekian, nggak usah. Berikan pemahaman saja dulu antara sistem gadai dengan GCA. Teknis-teknisnya bisa belakangan, ya. Kadang-kadang kita langsung cerita tentang teknis, orang malah bingung, ya. Kasih pemahaman sederhana dulu, baru kita cerita teknis. Gimana caranya katanya? Saya mau lah. Nah, kalau begitu langsung register saja, langsung kita praktek lah. Jadi Bapak Ibu nggak capek-capek juga nyuruh dia, ayo register ya. Jadi kalau kita udah kasih pemahaman ini dia tertarik, dia nanya gimana caranya, langsung kasih link register, silakan register supaya kita bisa praktek, saya ajarin caranya sekarang juga. Kira-kira dia mau register nggak kalau dia udah nanya gimana caranya? Mau. Ya? Mau, Pak, karena Mau. sudah ada bertanya Artinya, berarti mau. Niat ya, sudah.
Artinya kita menjelaskan bisa lebih simpel, lebih santai. Betul? Nggak capek-capek menjelaskan seperti BOP Bapak Ibu ya, karena BOP resmi ya saya harus jelaskan lebih lengkap supaya pemahamannya lebih kuat. Tetapi pada saat Bapak Ibu one on one hanya ketemu satu-satu orang mau prospek, bikin sesederhana mungkin Bapak Ibu, supaya closing cepat. Nanti setelah dia closing, setelah dia coba, dia ingin belajar lebih dalam, baru ajak ikut BOP, baru bagikan video rekaman. Buat simple dulu. Dari simple ini orang udah mau register Bapak Ibu. Setuju kira-kira seperti ini? Setuju Pak. Ya. Sekali. Ya. Jadi nggak usah panjang-panjang cerita kalau kita sama prospek. Ya, yang penting dia register dulu. Nah, kita boleh bandingkan lagi pinjaman bank dengan GAE 10. Ya, karena GAE 10 ini sebenarnya mirip dengan pinjaman bank. Ya. Bedanya kalau di pinjaman bank, walaupun kalau di bank kan ada barangnya rumah, ada juga emas ya. Nah ya, cuma bedanya harus cicil di bank setiap bulannya dan ada resiko barang kita dilelang kalau tidak mampu cicil Bapak Ibu. Ada potensi kerugian juga jika macet cicilan ya, karena barang kita kena jual paksa di saat harga rendah. Nah, biasanya yang cicilan ini saya juga ada beberapa bank yang informasinya beda-beda. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri, mampir di bank, tanya-tanya biar nambah pengalaman ya. Kalau misalnya di bank itu ada yang sistem cicilan beli emas Bapak Ibu. Mirip GAE. Kita mau beli 100 gram misalnya, kita boleh cicil dulu 10 gram. Bulan depan bayar lagi cicilannya sampai ada yang 8 kali cicil, ada yang 10 kali cicil, ada yang 12 kali cicil. Tetapi jika 3 bulan Bapak Ibu udah macet Bapak Ibu nggak berhak, ada yang berhak, ada yang tidak. Nah, ini ada 2 versi ya, nanti Bapak Ibu boleh konfirmasi di bank. Tidak berhak dari barang yang 100 gram tadi untuk dijual. Karena Bapak Ibu baru cicilnya 3 kali. Kalau mau berhak dari yang 100 gram itu, biasanya disuruh lunasi dulu, disuruh tebus dulu. Seandainya harga emasnya lagi naik nih, kita nggak mampu cicil nih. Ini beda dengan gadai ya. Kalau gadai itu kan memang barang kita yang kita titip nih. Kalau ini pinjaman untuk beli dengan cara cicilan. Ya, kita baru 3 bulan, ada bank yang tidak mau memberi kita 100 gram itu punya nilai keuntungan. Dia suruh kita lunasi dulu. Baru kita berhak yang 100 gram. Ya, tapi kalau nggak kita hanya berhak sebanyak yang sudah kita cicil. Jadi percuma dong kita cicil. Ya, ujung-ujungnya kan harus lunas juga. Ya, hanya membedakan berlaku harga saat kita beli, itu aja. Berlaku harga saat kita beli, misalnya kita beli harga 1 juta. Nah, kita cicil 1 tahun. Nah, kita tetap bayar di harga 1 juta tadi. Tetapi ingat, ada manajemen fee, jasa titipnya juga gede Bapak Ibu. Ya, 11% lebih. Sementara tahun depan juga belum tentu naiknya 11%. Nah, tapi kalau dia GAE 10 jelas tanpa cicilan, tanpa resiko lelang, tidak ada resiko kerugian uang, tidak ada beban, karena kita nggak perlu cicil, barang kita tidak akan pernah dilelang. Oke, tidak perlu cicil, artinya aman. Terus berhak nggak kita jual kalau harga emas naik? Kapan saja harga emas naik, kita berhak jual tanpa perlu dibayar lunas, tanpa perlu ditebus, Bapak Ibu. Jadi otomatis kita berhak keuntungan 10 unit dengan modal 1 unit. Tanpa harus ditebus, kita berhak keuntungan 10 unit itu. Nampak perbedaannya Bapak Ibu? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi simpel aja penjelasannya. GAE cukup bandingkan dengan cara ini, GSA bandingkan begitu, GCA bandingkan dengan cara tadi. Simpel saja. Ya. Terus sering pertanyaannya begini, orang nanya, apakah emas yang 10 unit itu boleh saya bawa pulang? Saya kan bayar 1 unit, tapi emasnya kan 10 unit nih, boleh nggak saya bawa pulang? Jawabannya belum boleh. Ya kan? Kenapa belum boleh? Ya karena masih gunakan uang bulian bank yang 9 unitnya. Ya, tetapi walaupun kita belum boleh bawa pulang, emas yang 10 unit itu sah punya kita. Ya, emasnya itu dititip sebagai pegangan pada yang memberi modal ya, karena dia modal kita 1, modalnya bank 9 ya, wajar dong bank pegang untuk keamanan ya. Nah,
Ini harus paham dulu Bapak Ibu. Tapi kalau ngotot juga saya mau ngambil emasnya, ya silakan lunasi yang 9 itu. Ya, tetapi kenapa kita harus lunasi? Tidak penting, karena kita boleh jual tanpa harus lunasi. Kita boleh jual tanpa harus ditebus. Kenapa kita repot-repot harus keluar duit? Betul nggak? Kalau nanti mau beli emas, beli aja di rumah. Ambil dulu duitnya, jual, ambil keuntungannya, baru beli dekat rumah. Atau beli perhiasan yang ada di KM Jewelry tadi. Oke, jadi bukan tidak boleh, bukan tidak ada emasnya. Nah, kita jawab lagi nih pertanyaannya. Apa kalau begitu orang ragu nih, apa benar ada emasnya yang 10 unit itu? Karena kita nggak bawa pulang emasnya. Nah, jawabannya emas itu dipastikan benar ada 10 unit. Nah, bagaimana membuktikan itu benar ada 10 unit? Oke, yang pertama ada sertifikatnya, yang mana itu sah secara hukum diawasi oleh lembaga syariah dunia dan negara. Oke, jadi setiap pembelian itu ada sertifikat fisik 10 unitnya. Walaupun kita bayar 1 unit, tapi sertifikat fisik 10 unit jelas dicantumkan. Kita udah DP 1 unit, ada bantuan 9 unit, total emasnya 10 unit sekian gram. Jadi jelas atas nama kita. Dan sebagai bukti bahwa benar ada fisik emasnya, kita boleh langsung jual tanpa harus tebus, tanpa harus keluar duit. Kita perintah jual dan kita berhak keuntungan 10 unit itu walaupun modalnya 1 unit. Bapak Ibu, kalau fisik emas 10 unit ini tidak ada, tapi kita boleh menjual tanpa tebus, perusahaan mampu bayar nggak? Kemana barang, dari mana dia cari uang untuk kasih kita keuntungan? Halo? Paham pertanyaan saya, boleh respon? Seandainya nih, hanya tipu-tipu lah kita bilang. Ya, nggak ada unit 10 unit itu nggak ada, bohong misalnya. Ya kan? Mampukah perusahaan membayar Anda saat Anda perintah jual? Tidak. Tidak bisa. Nggak bisa, terlalu besar nutupnya. Dipastikan tidak mampu, Bapak. Kebesaran. Ya, Lagi harga naik. nggak mampu ya kan? Karena apa yang mau dijual, barangnya nggak ada, betul nggak? Nah, inilah satu bukti Bapak Ibu. Sudah berapa ratus transaksi, berapa ribu transaksi, orang jual beli, GAE 10, harga naik orang jual, harga turun orang beli, harga naik orang jual lagi, semua serentak orang jual. Perusahaan tetap tuh mampu bayar. Nggak pernah gagal bayar. Negara aja ternyata bisa gagal bayar loh, gagal hutang. Ini Amerika lagi sering ada isu-isu mau lockdown. Negara aja bisa lockdown karena nggak mampu bayar pegawai ya, PNS ya. Karena hidup negara itu selama ini hanya dari hutang. KM nggak pernah tuh gagal bayar. Ini salah satu bukti bahwa memang emas fisik itu ada. Dari penjualan emas fisik itulah keuntungannya bisa dibayar ke kita. Kalau nggak ada emas fisiknya nggak bisa. Di saat harga turun, KM nggak dapat duit juga. Karena barang uang kita nggak hangus saat harga turun. KM nggak dapat apa-apa. Kita berhak tunggu harga emas naik. Kenapa kita berhak tunggu harga emas naik? Karena memang ada emasnya. Betul nggak? Tapi ada trading-trading di luar sana seperti forex. Kalau harga emasnya turun, ya bisa hilang uang kita, bisa margin call, minimal kena stop loss. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu, aman. Bapak Ibu selama nggak jual, tunggu harga emas naik lagi ya Bapak Ibu berhak terima keuntungan. Juallah di saat sudah untung kan gitu. Enak nggak perusahaan kasih bantuan, dia nggak kejar-kejar kita tagihan, dia memberi kita jual lah saat untung gitu loh. Saat rugi jangan jual. Bapak Ibu, enak nggak bisa begitu? Enak sekali, Pak. Enak. Perusahaan kasih kita bantuan beli emas, terus dia maunya kita jualnya saat untung. Saat rugi jangan jual. Dan tidak ada paksaan jual, kita yang tentukan kapan mau jual. Dan dipastikan uangnya diterima. Ada nggak di luar sana Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Yang lain begitu. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang nanti Bapak Ibu boleh praktekkan pada saat table talk ya, ketemu orang, cerita, ya seperti itu. Oke, nah
Otomatis sekarang kita bandingkan lagi peluang bisnisnya. Kalau tadi kita udah bandingkan cara penyampaian produknya, sekarang kita berbanding peluang. Peluang bisnis harus berbanding dengan peluang bisnis juga, betul nggak? Kalau produk berbanding produk, bisnis berbanding bisnis. Oke, yang pertama di QM, bisnisnya tanpa bayar modal bisnis. Tidak ada uang beli franchise, Bapak Ibu. Padahal ini bisnis emas loh, Bapak Ibu. Di luar sana untuk beli franchise bisnis emas itu 500 juta untuk 5 tahun. Setelah itu harus bayar lagi. Di luar sana, franchise kopi aja Bapak Ibu, cuma jualan kopi, ratusan juta loh bayar franchise-nya Bapak Ibu. Di luar sana, hanya franchise-nya es krim doang, bayarnya juga ratusan juta bahkan miliaran. Di luar sana franchise-nya ayam goreng doang, ayam goreng tok, bayar franchise-nya miliaran Bapak Ibu. Itu pun harus gaji karyawan. Mana yang lebih bergengsi, jualan emas atau jualan ayam goreng? Jualan emas atau jualan kopi? Mas lah Pak. Emas ya pasti ya. Tapi kok lebih murah? Nggak bayar franchise Bapak Ibu. Dan berkelas, bukan bisnis murahan. Kenapa kita bilang berkelas? Penghasilannya tanpa batas. Jualan emas jelas lebih bergengsi, buktinya bergengsi, penghasilannya tanpa batas. Melebihi mungkin daripada orang yang beli franchise ayam goreng yang miliaran Bapak Ibu penghasilannya. Sistemnya sudah ready, sudah terbukti, kita nggak perlu stok emas. Bapak Ibu kalau jualan ayam goreng masih perlu beli ayamnya nggak di pasar Bapak Ibu? Perlu stok nggak ayam gorengnya? Udah beli franchise-nya, bayar merek mahal-mahal, ayamnya masih beli nggak di pasar? Harus dibeli. Beli Bapak Ibu. Masih ada risiko rugi. Kalau ayamnya nggak laku, busuk ya rugi loh. Dan kita bisa buka cabang sebanyak-banyaknya tanpa modal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli franchise di luar sana, bisa nggak Bapak Ibu jual lagi brand itu ke orang lain? Uangnya masuk ke Anda? Nggak bisa. Tidak bisa. Kita hanya user, konsumen. Tapi di sini Bapak Ibu bisa jual lagi bisnisnya. Bukan sekedar jual emasnya, jual lagi peluang bisnisnya. Tanpa keluar modal. Seandainya kita toko biasa nih, katakanlah saya toko spare part. Saya punya toko di Jakarta. Kalau saya mau buka lagi di Medan, saya harus keluar modal lagi nggak? Modal lagi. Keluar. Walaupun tidak franchise nih toko milik saya sendiri. Pastilah Pak punya modal lagi. Pasti modal lagi, buka cabang milik sendiri aja modal lagi, minimal sewa tokonya, sedia stok barangnya, gaji karyawannya. Kalau keluar modal lagi, resiko nggak itu? Resiko lagi, betul nggak? Karena nggak ada jaminan itu barang laku. Apalagi jual makanan, ada resiko barangnya busuk, expired, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa bangun cabang tanpa keluar modal sebanyak-banyaknya cabang. Jadi Bapak Ibu rekrut tim, rekrut teman, jadi introducer lagi, itu artinya buka cabang Bapak Ibu. Dan kita berhak mendapatkan royalti lagi dari pertumbuhan cabang tadi, pertumbuhan tim kita. Tanpa batas level, tanpa batas income. Yang penting peringkat kita segera naik. Enak nggak tuh bisnis seperti ini? Sangat mantap. Ya. Enak lah. Penghasilan kita terus bertumbuh. Tapi kalau kita bisnis konvensional, ya terbatas hanya pada orang yang datang di toko kita itu, betul nggak? Kalau ini penghasilan terus berkembang 24 jam, kita bisa bangun cabang kita di seluruh Indonesia, bahkan saat ini di seluruh dunia, Bapak Ibu. Kita ini masih orang-orang awal dunia, Bapak Ibu. Ya, karena untuk publik kita baru dibuka tahun 2019. Walaupun perusahaan kita udah 11 tahun, tapi untuk internasional ini baru banget. Untuk internasional baru banget, baru 1 tahun ini.
Awalnya tahun 2019 untuk Malaysia aja. Setelah itu buka Indonesia, setelah itu dia go internasional. Nah, kita ini orang awal internasional, Bapak Ibu. Jadi, berapa keyakinan penghasilan yang ingin Bapak Ibu capai? Bapak Ibu yakin berapa nih? Saya mau dengar nih, Bapak Ibu mau capai penghasilan berapa di sini? 1 1 miliar, miliar Pak. per hari. 1 miliar per hari ya. Karena itu sudah terjadi, betul nggak? Sebulan aja lah, Pak. Ada orang yang bisa, pasti Anda bisa. Tapi bayangkan Bapak Ibu, 5 tahun ke depan yang tadinya 1 miliar per hari tetap 1 miliar atau lebih dahsyat? Tambah lagi, Pak. Terus berkembang terus. Berkembang. Naik. Pasti lebih dahsyat Bertumbuh. lagi, Bapak. Tumbuh terus. Artinya kita bisa nggak nih? Bisa, Pak. Pasti bisa Bapak Ibu. Ya, Tinggal mau jalan. Semua bisa. asal mau Jalan. lihat kenyataan, buka mata Anda lebar-lebar Bapak Ibu. Lihat kenyataan. Dari sekarang, Pak. Ya, perusahaan produk kita repeat ordernya rutin Bapak Ibu. Ya, repeat order terus menerus. Ya, nggak kalah sama kopi, nggak kalah sama ayam itu repeat order. Ya, ada terus. Market kita juga sangat besar Bapak Ibu. Ya, dan yang pasti tidak ada resiko kerugian. Ini enaknya bisnis ini. Bisa buka cabang di mana-mana, gratis, tidak ada resiko kerugian, tidak perlu toko, tidak perlu karyawan. Orang yang buka cabang toko minimal gaji karyawan aja ada risiko rugi nggak tuh? Halo? Ada. Buka toko sendiri nggak perlu beli franchise, Ada, Pak. tetap masih ada risiko ya. Sewa Ada tokonya, risiko. gaji karyawannya, belum risiko barang hilangnya, barang rusaknya, dan lain-lain. Kalau kita ada risiko nggak? Nggak ada. Tidak ada. Ya, Cuma risikonya. jadi bagaimana penilaian Bapak Ibu dengan bisnis ini? Coba bandingkan dengan peluang bisnis yang ada di luar sana. Adakah yang lebih baik daripada ini, yang lebih dahsyat daripada ini? Tidak ada. Boleh dicari dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, peluang yang Anda temukan, peluang yang Anda perkenalkan sama orang lain di luar sana, ini peluang yang sangat dahsyat yang boleh diadu dengan bisnis lain. Mau bisnis konglomerat pun yang uangnya triliun-triliunan pun nggak akan ketemu dia bisnis seperti ini. Boleh diadu Bapak Ibu. Dan bisnis ini bisa dilakukan oleh semua orang. Walaupun hari ini Bapak Ibu bilang, oh itu bisnis konglomerat, ada yang punya pabrik Indomie itu kan kaya konglomerat. Apakah semua orang bisa mengikuti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Hari ini Bapak Ibu nemukan sebuah bisnis yang bisa dilakukan oleh semua orang bisa sukses asal semua orang sungguh-sungguh mau menjalankannya. Ya, nggak perlu hebat, nggak perlu sekolah tinggi, hanya butuh kesungguhan. Hanya itu aja Bapak Ibu. Dan mau belajar supaya kita nggak salah jalan. Agar kita paham caranya. Hanya itu aja, perlu belajar aja. Dan belajar pun gratis di sini. Kita bimbing Bapak Ibu satu persatu. Kita membuka diri untuk tanya jawab, konsultasi gratis semuanya Bapak Ibu. Ya di luar sana orang ada bayar konsultan bisnis juga mahal. Ya, di sini bisnisnya sudah dikasih konsultasi gratis, training gratis. Itu pun masih malas, banyak yang malas ikut training, betul nggak? Kalau di grup WA kita ada 600 orang, yang ikut training hanya 100-an. Selalu begitu saya lihat. Jadi karena masih banyak orang yang merasa karena gratis merasa ini nggak berharga Bapak Ibu. Padahal ini lebih daripada berlian di tangan Anda. Bagi saya ini lebih dari berlian Bapak Ibu. Betul sekali, Pak. Nah, bagaimana membuktikan GAE dan GCA itu ada fisiknya? Tadi kita sudah bahas juga. Pada saat harga turun jauh, emas Anda tetap aman. Misalnya emas Anda 100 kilo nih. Harga emas turun jauh 50%. Tetap juga 100 kilo, nggak akan berubah. Beratnya tetap sama. Misalnya minta diambil bagaimana Pak? Bisa ambil 100 kilo, gramnya sama. Tidak ada potongan. Karena barang kita dihitung gram. Tertulis gramnya nih 100 kilo. Walaupun harga emas turun 50%, itu kan harga jual yang turun. Tapi emasnya tetap 100 kilo. Emasnya tidak nyusut 1 gram pun. Oh gitu ya. Iya. Karena barangnya 100 kilo yang kita simpan. Maka kita berhak ambil yang 100 kilo itu nggak masalah.
Cuma kalau kita jual di pasar berlaku harga pasar, di saat harga turun, di saat harga naik dia naik. Itu harga jualnya, tapi emasnya tidak berubah 1 gram pun. Tidak bergerak, tidak berkurang 1%. Oke, jadi itu salah satu buktinya. Saat harga naik, Anda boleh langsung jual tanpa harus tebus. Walaupun ada bantuan perpinjaman modal yang 10 kali. Walaupun ada nanti GAE 15 yang 15 kali. Walaupun nanti GAE 20 yang 20 kali. Nggak perlu ditebus. Tinggal jual, terima keuntungannya. Nah, inilah dahsyat Bapak Ibu. Itu bukti nyata. Kalau barang emas yang nggak ada, perusahaan nggak akan sanggup untuk membayar Anda pada saat jual. Nggak usah nunggu beratus-ratus kali, beribu kali transaksi, 2 kali transaksi aja perusahaan udah lari Bapak Ibu. Ya, karena semua orang pasti jual saat harga naik. Betul nggak? Orang akan jual nggak bareng rame-rame orang jual saat harga naik? Betul, betul, Ya, betul. 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 Gimana perusahaan mau bayar kalau emasnya nggak ada? 2 kali aja udah bangkrut dia. Nah, kita udah ratusan ribu transaksi aman-aman saja karena 100% ada fisik emas. Dan perusahaan pun tidak ada beban walaupun semua member serentak menjual Bapak Ibu. Nggak ada beban. Perusahaan mampu bayar karena fisiknya ada 100%. Bapak Ibu boleh bandingkanlah dengan bank yang kata orang kan bank aman dijamin oleh LPS, dijamin oleh lembaga penjamin. Coba tanyakan sama bank itu langsung. Kalau nasabahnya seluruhnya mau ngambil uang 30% aja, nggak usah 100% orang mau ngambil uang. Mampu nggak bank bayar? Saya berani jamin perusahaan bank tidak akan mampu bayar Anda. Kalau di bank Pak Herman kan ambil uang 500 juta ke atas, Ya. harus lapor dulu, H-1 lapor dulu besok mau ambil gitu loh. Nggak Nah, bisa itu ambil dia. sekarang, ambil itu nggak boleh. Ya. Padahal duit kita ya. Duit kita, tapi lapor dulu, besok saya Duit mau ambil kita. nih 600 juta. Nah, duit Nah, jadi punya bank kita. persiapkan dulu, berarti dia nggak punya uang tunai untuk Iya. 600 juta. Itu baru satu orang yang mau ngambil 500 juta, apalagi 30%. Gimana kalau 5 antri sekaligus gitu ya? Ya. Tapi di Quantum Metal enggak perlu lapor, langsung Bapak Ibu jual, serentak seluruh member boleh jual, pasti dibayar karena 100% ada emas. Jadi nggak perlu ragu. Cuma orang nanya, kenapa saya nggak bisa bawa pulang barangnya yang GAE? Lah iya Bapak Ibu masih uang pakai uang bank mau bawa pulang pula emasnya ya nggak masuk akal. GCA gimana? Ya kita udah bawa uang tunai 85%, masa emasnya mau dibawa pulang? Apa pegangan perusahaan ya kan? Kan gitu. Betul sekali. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di sini beli emas dapat bantuan modal tanpa tagihan, tanpa resiko lelang, untung atau rugi? Nah, itu pertanyaannya. Untung. Untung sekali. Untung ya, bisa beli emas dapat bantuan modal. Tempat lain tuh nggak ada yang nggak pakai tagihan cicilan. Di sini ada. Beli emas bisa konversi tunai balik 85% langsung. Emasnya tetap punya Anda. Tanpa ada tagihan cicilan Rp1 pun. Tanpa resiko lelang. Untung atau rugi? Pertanyaannya. Sangat untung. Untung. Sangat menguntungkan. Kalau untung, apa banyak orang minat? Pastinya banyak. Seharusnya banyak. Ya, kalau hari ini masih ada yang menolak, artinya dia belum paham Bapak Ibu. Jadi jangan salahkan mereka. Pikir bagaimana cara kita menyampaikan supaya mereka paham. Supaya mereka percaya, kasih bukti Bapak Ibu. Nah, kalau banyak orang minat, apakah Bapak Ibu melihat ini peluang untuk bisa sukses, untuk menjadi lebih kaya dengan Quantum Metal ini? Betul. Ya, betul. Dengan produknya, dengan bisnisnya Bapak Ibu. Bisa nggak membuat kita yang kaya lebih kaya, yang belum kaya jadi kaya? Bisa nggak nih? Bisa. Amin. Bisa. Tinggal pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak bersama Quantum Metal untuk menjadi lebih kaya? Ya, Mau mau. sekali. Mau ya, tapi nggak banyak nih orang yang jawab. Mau, tapi harus 100 mau orang. bekerja gitu. Karena bekerja Ya. di awal ini, Sangat problemnya mau, kan di situ Pak. aja. Ya, ada 100 orang, saya cuma dengar suara 4 orang. Mau nggak nih sukses dan kaya bersama Quantum Metal, Bapak Ibu? Mau. Yang 4 orang ini perwakilan kontingen aja kayaknya. Ya. Mau sekali, Pak.
Semuanya mau harusnya ya. Mungkin sebagian masih tidur ya. Mau banget. Yang lain mewakili aja lah gitu loh. Ya, Terima diwakili bersih oleh aja nanti gitu. teman-teman yang lain. Siap, siap, siap. Yang Oke, lain dari mau lihat saya, contoh dulu, Pak. ya, demikianlah cerita santai kita hari ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya dan saya sama-sama kita berdoa agar semua yang hadir hari ini sukses mencapai 1 miliar per hari. Ya, entah itu 2 tahun lagi, entah itu 5 tahun lagi, intinya capailah keberhasilan bersama Quantum Meta. Oke, terima kasih. Kita masuk, saya serahkan ke Kak Decan memandu tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk dalam sesi pertanyaan ya. Saya cek dulu di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Majid ya. Pak Majid sudah bergabung ya di Quantum Meta. Bertanya tentang GAE. Ya, boleh dibacakan pertanyaan Pak Majid? Ya. GAE 10 kalau mau beli berapa? GAE 10 sekarang 5.200.000 ya. GAE 10 5.200.000. Lanjut lagi pertanyaan Pak Majid ya. Kalau yang tadi Misalnya- pertanyaan di atas tentang fisik tadi udah dijawab ya, udah dijelasin ya. Iya, sudah dijawab sendiri, Pak. Ya, oke. Jadi lanjut pertanyaan dari Pak Majid juga. Misal si A beli GAE 10, harga $250, bayar plus admin di muka total 5,1 juta. Dengan harga per gram 1 juta. Sebulan kemudian harga emas naik jadi 2 juta per gram. Berapa yang kita terima jika dijual pada saat itu? Oke. Mudah Pak, simpelnya gini. Bapak lihat di sertifikatnya berapa gram total yang kita dapat. Karena waktu kita beli GAE itu kan ada gramnya tuh. Ya, karena Bapak udah nyatakan harga 2 juta ya tinggal kalikan. Nih saya kasih share screen ya. Karena berapa yang kita terima, nah kita catat ya. Sebentar, biar simpel nih. Saya coba buka dulu. Nah ini. Kita buka aja sertifikat yang ada di sini. Kita lihat print dulu. Nah, di sini terlihat nih total gramnya nih. Nah, kita coba hitung ya. Jadi kalau di sini ada 40,4 gram, dikali harga 2 juta ya saat jual ya. Ya. Maka, tolong kalkulator berapa nih dapat nilai jualnya? 80.400.000. 80,8 gram. Juta. 80,8. 80,8 juta ya. Juta. Oke, ini nilai jual. Pinjaman $2.250 kali berapa? Katakan kali 15.600 sekarang. Berapa rupiahnya? 15.900, Pak. Hah? 15.900. Oke. Hah? Betul kah? Enggak, 15 harga dolarnya enggak. Harga dolar udah turun nih. Udah turun. Kan 15 Udah turun, Pak. Betul, Pak. 15.600. Betul, 15.600. Tolong kalkulator 2.250 kali 15.600. Kalkulator. 35.100.000. 35.100.000. Oke ya. Berarti ada sisa berapa? Jadi yang 35.100.000 harus dikembalikan ya. Ya. 80,8 Sisa dikurang. 49.700. Hah? 49.700. Nah, 49. Ya benar. Ada lagi yang harus dibayar misalnya manajemen fee ya.
Dengan fee dalam usaha cuma 30 hari berarti $6. Nah, kalau 30 hari baru $6. Wah, dahsyat ini Bapak Ibu. Kalau dari harga 1 juta jadi 2 juta itu Bapak Ibu. Dalam sebulan ya itu dasar sekali. Wah, itu dahsyat sekali. Hanya modal modal 5 juta jadi terima bersih 49 juta Bapak Ibu. Iya. Dahsyat. Ya. Artinya itu kenaikan 100% ya. Ya, 1 kenaikan. juta jadi 2 juta. Padahal kalau kenaikan 10% aja di market, 1 juta jadi 1.100.000. Itu Betul, kita Pak. sudah untung 2 kali ganda, 5 juta jadi 10 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Ini cara ngitung kalau memang mau dihitung nilai seperti itu. Tapi kalau mau cara hitung yang lain, yang simple, yang nggak perlu pakai hitung-hitung, ya ada juga tuh. Nggak perlu pakai hitung-hitung. Ini contoh kita lihat saja di Gia Elis. Ya, lihat di Gia Elis. Sistem udah hitungkan buat kita. Kita tinggal nambah-nambah dikit aja. Nah, 1 unit 250. Tadi ini yang di refund nih, manajemen fee yang akan di refund, artinya akan balik ke kita. Ini nilai net cash out sekarang. Nah, jadi kalau kita jual, kita terima nilai net cash out ini ditambah refund. Tambah refund ini. Jadi berapa uang yang kita terima? Tinggal tambah 339 ditambah 73 dapat sekitar 410 $410. Nah, dikalikan sekarang ini $410. Ini angka kenyataan sekarang, kalikan 15.600 berapa Bapak Ibu? 410 6.300.000. Padahal modal saya waktu beli ini hanya 5.100.000. Sudah untung 1 juta lebih. Ini udah berapa lama? Ya, nggak lama-lama amat sih kalau kita lihat di sini pembelian tanggal berapa, kita lihat nih. Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober sekarang tanggal 5. Belum sampai 1 bulan ya. Udah untung 1 juta lebih. Artinya udah 25% lah. Ya. Oke, seperti itu. Jadi cara hitungnya mudah-mudahan gampang. terjawab ya. Oke. Kita masuk pertanyaan lain, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rahmat. Bolehkah kita memperkenalkan diri sebagai agen penjual emas digital? Ya, boleh aja Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Bapak Ibu ingin memperkenalkan diri sebagai pedagang emas fisik digital lebih tepatnya. Ya, karena kalau kita hanya bicara emas digital, orang sering anggap digital itu nggak ada barangnya, nggak ada emasnya. Padahal yang kita jual ini emas fisik dengan sistem digital. Ya, digital ini adalah sistem transaksinya, tapi emasnya 100% ada fisiknya. Seperti yang dijelaskan oleh siaran persnya Bapepti. Ya, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Oke, lanjut. Baik. Dari Pak Ahmad, bagaimana kemampuan QM melayani transaksi penjualan emas jika membernya semakin banyak? Mengingat masyarakat Indonesia yang jumlahnya memang banyak. Ya, Bapak Ibu, di sini kita tidak perlu datang ke kantornya, nggak perlu antri di tokonya ya. Kecuali mau beli perhiasan ya, baru dibuka cabang. Kalau untuk online, Quantum Metal itu udah siap bukan cuma melayani Indonesia dan Malaysia, tapi Quantum Metal mempersiapkan diri melayani seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, karena dengan sistem online itu nggak capek, semuanya otomatis. Ya, nggak perlu admin menunggui. Ya, cuman nanti sistem KYC setiap negara itu ada adminnya digaji untuk KYC, dan nanti KYC kita sistemnya otomatis dengan menggunakan elektronik KTP ya. Nah, nanti kedepannya ke elektronik KTP jadi otomatis konfirmasi. Jadi sistem kita itu akan dikoneksikan dengan dinas penduduk ya, catatan sipil dinas penduduk. Jadi data KYC itu udah otomatis, nggak perlu capek-capek admin untuk approve KYC lagi Bapak Ibu. Jadi semakin mudah. Dan nanti juga untuk pembayaran GCA kita, kedepannya akan dibikin host to host. Ya, seperti virtual account-nya Tokopedia, Shopee, ya, host to host. Jadi
transaksi mau berapa juta transaksi pun sehari itu sudah otomatis uangnya masuk dalam hitungan menit Bapak Ibu. Ya. Kalau awal-awal ini memang bank nggak mau, kalau belum banyak nasabahnya, bank juga nggak mau membuka sistem host to host kepada perusahaan yang baru. Karena host to host itu dia mau kalau harus banyak. Ya, nah sekarang kan kita udah makin rame. Nah, bank malah menawarkan, ayo buka host to host. Nah, jadi sekarang QM lagi nguji nih, ada beberapa penawaran bank yang konsepnya host to host lagi diuji mana yang terbaik buat sistem kita. Jadi host to host itu sudah di-approve oleh Datuk Lim, tinggal nguji nih mana yang mau dipakai sistemnya. Supaya pada saat kita GCA, tidak nunggu lagi 1-2 hari kerja Bapak Ibu. Tapi hitung 1-2 menit. Sudah masuk balik ke rekening. Oke, bersabar menunggu karena kita terus berkembang Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan odong-odong, ya, perusahaan yang teknologinya terus bertumbuh, nggak perlu khawatir. Oke, Google aja mampu kok melayani orang mencari informasi seluruh dunia. YouTube aja kita tonton video yang lebih berat mampu kok, berapa juta, berapa miliar video yang ada di YouTube, berapa miliar orang yang menonton YouTube, bisa kok terlayani kalau secara teknologi internet, ya. Jadi no problem kalau itu, karena memang teknologi sudah mendukung. Oke, lanjut pertanyaan lain. Baik, Pak. Apa yang sebaiknya dilakukan dengan modal 1 juta rupiah? Ya, apabila itu uang dingin, jadikanlah itu GAE 5 3 unit dan Bapak Ibu segeralah jadi introducer. Karena hari ini kalau kita nggak punya uang, kita nggak usah berpikir investasi, ya kita pikir cari duit dulu. Ya, uang kita kurang, maka solusinya cari duit. Bagaimana cara cari duit? Jadilah marketing di Quantum Metal dulu. Setelah duit Anda banyak, barulah Anda berpikir untuk menabung. Baru Anda berpikir untuk GAE 10, GAE 15 nanti. Baru Anda berpikir untuk simpan uang atau simpan emas banyak. Kalau hari ini hanya uang 1 juta itu pun udah ngorek-ngorek tabungan. Artinya kan jangan berharap untung besar dari GCA. Tapi carilah uang besar dari bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Karena dari bisnis itu Bapak Ibu bisa dapatkan uang besar. Setelah Anda punya uang besar baru berpikir untuk berinvestasi. Ya, karena semua investor itu, istilah investor itu biasanya untuk orang yang kaya. Ya, nah kita bisa nggak dengan QM untuk kaya, jadi orang kaya suatu hari bisa investasi? Jawabannya bisa, tapi cari duit dulu dengan sistemnya QM. Ya, jangan sampai. Nah, ini saya bukan apa ya, tapi saya pernah banyak menemukan di lapangan orang yang tidak punya duit, ya, duitnya nggak ada, tapi nggak mau kerja, nggak mau belajar. Lah itu nggak ada solusi buat Anda. Ya kan? Solusi hari ini ada bagi yang mau belajar dan bagi yang mau action Bapak Ibu. Oke, Quantum Metal adalah tempat yang tepat. Ya, lanjut. Ya, saya lanjutnya ke Pak Elon saja ya. Dari Ya. Pak Elon, jika orang yang kita sponsori sudah kita kenal, bagaimana tahapan mengenalkan QM? Ya, kalau kita sudah kenal, tetap perlu pendekatan. Kenal bukan berarti dekat. Kita dalam melakukan presentasi ada 2 hal yang harus kita pegang. Wajib kita tahu. Closing terjadi yang pertama karena percaya, yang kedua karena butuh. Dua-duanya harus ada, Bapak. Jadi pada saat kita mau berbicara, 2 poin ini harus kita prioritaskan. Bagaimana membangun kepercayaannya, bagaimana menggali kebutuhannya. Oke, itu poinnya. Jadi nanti biasanya saya nanti ada sesi-sesi training yang lain yang mengupas ini. Percaya tadi bisa percaya kepada Anda, termasuk percaya kepada perusahaan, percaya kepada produk dan sistemnya. Jadi percaya ini bisa macam-macam. Mungkin dia percaya sama perusahaan setelah kita cerita, tapi dia nggak percaya sama kita. Dia closingnya sama orang lain, Bapak Ibu. Itu sering terjadi. Atau sebaliknya, hubungan sudah sangat dekat sama kita, dia sangat percaya sama kita, tapi belum tentu dia percaya dengan perusahaan kita. Maka kita perlu jelaskan
fakta-fakta yang ada sama perusahaan kita dulu. Supaya trust itu terbangun. Dan kadang-kadang untuk bicara trust, membangun kepercayaan, itu nggak bisa satu kali pertemuan, Bapak Ibu. Maka di sini perlu follow up. Ya, pertemuan pertama kita pendekatan dulu, gali kebutuhan dulu. Ya, belum tentu bisa langsung cerita QM. Ya, ini ceritanya agak panjang nih soalnya. Belum tentu bisa langsung cerita QM. Tapi begitu kita udah dapat kebutuhannya, tawarkanlah kebutuhannya. Bukan nawarkan emas, bukan nawarkan QM. Misalnya kebutuhannya, saya nih pusing nih, tahun depan atau 2 tahun lagi anak saya mau sekolah, mau kuliah ke luar negeri. Saya harus siapkan uang 1 miliar atau 500 juta. Ya kan? Uangnya belum ada. Paling baru ada 50 juta atau 100 juta. Tapi saya nggak mau ngecewakan anak saya. Nah itulah kebutuhan dia, betul nggak? Bapak Ibu kalau udah tahu kebutuhannya, jangan nawarin emas, jangan nawarin bisnis. Tawarin yang dia butuhkan. Jadi apa yang kita tawarkan? Kita tawarkan adalah solusi. Kalau saya punya cara supaya kamu bisa mensekolahkan anak kamu ke luar negeri, seperti yang dia sebutkan tadi, ulangi kata-katanya Bapak Ibu. Supaya anak kamu bisa sekolah ke luar negeri, supaya kamu punya uang 500 juta, supaya bisa sekolahkan anak kamu. Kira-kira kamu mau serius nggak untuk belajar dan mempraktekkan? Tanya seperti itu. Kira-kira orang ini akan jawab mau atau tidak? Boleh respon? Oh. Mau. Mau ya? Karena memang itu yang dia minta, betul Mau nggak? banget. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira orangnya akan nanya balik nggak gimana caranya kepada Anda? Tanya. Dia yang Tanya ngejar balik. Anda atau Anda yang ngejar dia sekarang? Dia yang Dia yang kita. ngejar. Dia yang ngejar kita. Nah, Cara. inilah cara yang benar kalau mau mengenalkan produk bisnis kita. Jadi bukan kita yang ngejar-ngejar. Kalau kita ngejar orang, orang lari Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang kita buat dia ngejar kita, ya kita tinggal nunggu. Kita tinggal follow up dikit-dikit aja. Tinggal ngingatin, kamu serius nggak nih? Mau punya penghasilan untuk sekolahin anak kamu? Nah, dia serius karena itu kebutuhan dia. Barulah kita presentasi. Seperti itu kira-kira. Ya, tunggu kebutuhannya kena dulu, dia membuka pintu untuk dijelasin, baru kita jelasin. Tidak buru-buru. Ya, kadang-kadang kita terlalu semangat, belum ngapa-ngapain kita udah, saya ada bisnis bagus, luar biasa, dahsyat. Nah, orang lari Bapak Ibu. Karena begitu kita bilang bisnis, otak dia langsung pikir uang keluar. Karena bisnis butuh modal. Itu refleks bawah sadarnya. Ya. Jadi gali kebutuhan, bangun kepercayaan, lakukan follow up. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu praktekkan Baik, terus. Pak. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Untuk GAE 20 yang didapat dari membeli perhiasan, kita dapat GAE 20, apakah upline langsung yang ajak? Suaranya putus, Kak. Kak Decan kehilangan sinyal nih, suaranya putus. Yang lain bisa dengar? Enggak bisa dengar, Pak. Putus, Pak. Nggak ada suara. Ya, tapi suara saya dengar ya. Saya ulang pertanyaan dari Pak Kandar ya. Tadi putus, Pak. Kak Decan boleh diulang ya? Ya, baik. Pertanyaan dari Pak Kandar, untuk GAE 20 yang didapat dari membeli perhiasan, kita dapat GAE 20, apakah upline langsung yang ngajak tetap dapat bonus seperti beli di GAE 10? Bonus Kita dapat bonus. Kita dapat bonusnya saat beli GSA. GAE 20 nggak dapat bonus karena gratis. Perusahaan nggak terima duit, jadi bonus apa yang harus dibagi? Bisa dipahami ya? GAE 20-nya kan gratis. Nah, tapi saat orang beli GSA, kita kebagian bonus. Ya, itu jawabannya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Iwan Haris.
kalau bukan uang dingin, sebaiknya selain GAE ya Pak? Ya, kalau bukan uang dingin, GCA aja. Ya, itu Oke. solusinya. Dan tidak Pertanyaan punya berikutnya, uang dingin, jalankan bisnis supaya dapat duit. Oke, lanjut. ya Pak. Dari Pak Joni, berapa komisinya jika kita rekrut orang? Komisi itu ada jenjang karirnya, Bapak. Ini khusus pertemuannya, Bapak boleh privat sama orang yang mengundang. Karena hari ini topik kita tidak bonus, tapi ada rekaman, boleh minta sama yang mengundang ya, komisi untuk bahas komisi. Oke. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya bisa langsung open mic saja. Ya, silakan open mic. Yang belum terjawab mungkin ada chat yang terlewati, boleh open mic juga silakan. Atau yang merasa belum maksimal jawabannya waktu, Hei. ya silakan. Halo. Ya, silakan. Oh ya, ibunya bilang. Ya, Ya, silakan sebut nama dan pertanyaan. halo. Ya, silakan. Dengan Pak, ya, saya Ibu Wati dari Pekanbaru, Pak. silakan Bu Wati, lanjut. Mm-mm. Saya kan baru nih ngikutin, cuman kemarin sudah daftar GSA kan. Yang saya paham, mau tanya kalau GAE 5 itu kita ikut, itu sama dengan GAE 10 yang kita jadi introducer itu harus ada 3 member ya. Kalau saya dengar yang dari teman saya yang memprospek saya gitu. Itu saya yang belum paham. Ataukah memang kalau untuk mendapatkan istilahnya bisnisnya itu mendapat komisi itu kita memang harus daftar GAE 10 dengan tiga member di bawah yang GAE 10 juga baru kita jadi introducer. Itu gimana, Pak? Itu sebenarnya kesepakatan antara yang mengajak dengan yang diajak ya Bu ya. Hmm. Jadi namanya kita berpartner tentu harus win-win solution. Ya. Di saat kita diberikan syarat, kita juga boleh meminta apa support yang mengajak. Ya. Jadi syarat itu secara pribadi bisa bervariasi. Tetapi secara manajemen, secara sistem itu sudah membolehkan membeli satu GAE 10 lalu mengajukan diri kepada yang mengajak. Ya. Seperti itu. Atau 3 unit GAE 5. Nah, tetapi yang namanya partner, kadang-kadang partner kita menginginkan ada syarat tambahan sebagai keseriusan. Ya, karena orang nggak mau melantik kita sebagai introducer kalau kita nggak serius. Kenapa? Pada saat kita diangkat jadi introducer, terus kita nggak benar-benar bekerja, yang mengajak nggak dapat apa-apa. Walaupun saat ibu belanja repeat order, yang ngajak nggak dapat apa-apa lagi karena peringkatnya masih sama. Misalnya yang ngajak ibu masih introducer, terus ibu diangkat jadi introducer tanpa syarat, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kadang-kadang yang ngajak ingin memastikan nih, sebelum saya approve nih, saya mau tahu nih, Anda serius apa enggak? Mungkin dikasih syarat tambahan. Kalau udah rekrut 3, saya jadikan introducer. Nah, boleh, itu kesepakatan antara kedua pihak. Dan ibu pun bisa minta hak juga. Oke, saya mau serius, tapi tolong dampingi saya atau ajarin saya. Nah, itu juga hak kita. Jadi kedua belah pihak harus win-win solution. Seperti itu, Ibu. Oh, maksudnya bukan ketentuan resmi dari QM-nya gitu, Pak? Ketentuan resminya adalah beli 1 unit GAE 10. Itu sudah boleh mengajukan diri. Mengajukan diri sama orang yang mengajak. Artinya orang yang mengajak. Oh, berarti kalau untuk hak. introducer, Ya, introducer itu ya, syarat dari perusahaan berarti udah untuk beli GAE 10 menjadi 1 introducer unit. itu memang harus belanja Harus. GAE 10, harus belanja GAE 10 Harus ya, pernah, bukan GAE 5 ya, belanja. Pak? Kalau GAE 5 harus 3 unit, Bu. Oh, 3 unit baru bisa jadi introducer. Oke, siap. Iya. Kalau GAE 5 harus 3 Iya, unit. iya, Pak. Nah, Oke.
Menyambung paham saya, Pak. Ya, Pak Bu Wati. Pak Herman. Fidelia Wati, ya Bu Wati aja, Pak. ya. Payah Silakan. namanya. Halo, Ya, ada yang lain silakan. menyambung pertanyaan Bu Wida tadi, Pak Herman. Iya. Misalnya mereka sudah introducer, tapi kemudian tidak aktif, terus minta diturunkan lagi jadi member biasa, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa dibatalkan lagi ya? Iya, nggak bisa. Perusahaan tidak ada penurunan jabatan di sini. Nah, ini enaknya QM. Jadi, kita benar-benar memilih orang-orang yang tepat. Kalau kita udah angkat, kita nggak boleh menjatuhkan lagi. Nggak bisa. Biarpun itu dari permintaan yang bersangkutan. Iya, nggak bisa. Yang bersangkutan ngapain minta diturunin? Orang dia belanja dapat diskon, ngapain dia mau nurunin dirinya kan gitu? Nggak mungkin itu. Karena nggak ada turun. Iya, di sini nggak ada turun peringkat. Nah, itu Saya dapat itu katanya Pak Herman tinggal di Padang ya, Pak? iya Bu. Kalau Ibu main ke Nah, insya Padang Allah boleh saya, telepon saya. iya, Kita boleh insya Allah ketemu. saya mau ke Padang, saya temui Bapak nanti, Pak. Siap. Saya bawa beberapa leader itu. Oh ya, siap. Insya Allah. Ya, amin. Oke, siap Pak. baik. Terima kasih Pak ya Ya, untuk sama-sama. penjelasannya. Ya, Ya. teman yang lain boleh Assalamualaikum. akan naik Bapak Ibu. Pak Herman. Ya, silakan. Pak Herman. Dengan siapa? Pak Arya Chandra ya, silakan. Ya, saya mau nanya. Itu untuk introducer tadi. Ya. Halo, ya. Ya, silakan saya dengar Pak. Bisa dari GAE 5, bisa dari GAE 10. Betul. Bedanya apa introducer yang dari GAE 5 dan GAE 10? Nggak ada bedanya Pak. Perusahaan memberi fasilitas GAE 5 itu untuk membantu orang yang tidak punya uang lebih. Dari sisi bisnisnya ya Pak ya. Dari sisi bisnisnya tidak ada beda komisi, nggak ada beda dari sisi bisnis. Ya, tapi dari sisi keuntungan GAE-nya pasti GAE 10 lebih untung. Karena GAE 10 bantuan 9, GAE 5 bantuannya kan tambah 4. Tapi dari sisi hak bisnisnya sama. Karena GAE 5 itu dikeluarkan oleh sistem itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang bawah supaya mereka bisa terangkat ekonominya. Jadi diberikan fasilitas dengan modal yang lebih kecil supaya mereka bisa menjalankan bisnis untuk dapat penghasilan di sini. Ya, tapi dengan GAE 5 berjalannya itu boleh cicil lagi, beli satu, minggu depan beli satu, bulan depan beli satu, akhirnya 3, udah boleh ngajuin tuh. ya. Terus, tapi nanti kalau berjalan waktu GAE 5-nya dia rubah menjadi GAE 10 bisa. Bisa saja Pak. Karena keringanan itu biasanya enggak untuk selamanya. Jadi yang hari ini sudah menemukan QM ya segera aja bergabung, segera aja jadi introducer kalau mau jalan. Jangan ditunda-tunda karena semakin lama syaratnya semakin berat. Ya dulu awal-awal saya bergabung nggak pakai ujian udah capai omset udah langsung jadi dealer. Kalau sekarang udah sampai capai omset kalau belum ujian nggak akan bisa jadi dealer. Jadi syarat itu semakin komplit. Bahkan dulu kalau di zamannya Puan Eda di awal-awal, syarat untuk jadi senior merchant itu jauh lebih ringan. Makanya Puan Eda dalam hitungan 6-8 bulan udah jadi senior merchant, Pak. Oh, gitu. Nah dulu syaratnya ringan banget. Tapi kalau sekarang syarat senior merchant ya cukup berat. Mungkin bisa dicapai dalam 1 tahun lebih. Ya, atau 2 tahun mungkin bisa jadi. Atau mungkin ada yang capai 3 tahun ya, itu macam-macam lah. Jadi syarat semakin lama akan semakin berat. Ya, selagi perusahaan masih memberi keringanan ya segera aja, jangan ditunda-tunda. Itu sarannya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita dana terbatas untuk menjadi introducer lewat GAE 5 aja Pak ya? Ya, GAE 5 3 unit sudah bisa. 3 unit kali kira-kira 400.000 1,2 juta ya? Iya, betul. Oh, itu kan 5 juta ya? Iya. Kalau GAE 10. Tapi 5 juta kan bukan uang hilang. Nanti dijual dapat untung lebih gede. Iya, enggak maksudnya dana dingin itu dia cuma ada mungkin sekitar 1 juta. Boleh sesuaikan dengan kemampuan. Nanti, ya, makasih Pak. Sama-sama.
lagi Pak, nanya boleh ya Pak? Ya, boleh. Nah, setelah kita beli GAE 10, itu Iya. kan otomatis kalau kita mengajukan sudah bisa jadi introducer. Iya. Terus kalau kita membawa member baru yang juga masuk GAE 10, itu kita yang membawa dapat berapa Pak? Ada istilahnya komisinya gitu. Kalau Ibu masih introducer baru dapat 2%. 2% ya. Oh, Ya. berarti begitu saya belanja GAE 10 berarti saya udah introducer, begitu bawa orang otomatis 2% ya. Untuk Kalau jadi introducer, Bu, Ibu harus Ah, ngajukan. oh, Bukan mengajukan. berarti beli GAE 10 otomatis jadi introducer, enggak. Harus ngajukan diri sama orang yang mengajak. Nanti dia Oh, akan gitu. sampaikan ke dealernya. Oke, Untuk siap, approve. siap. Hmm. Siap, siap. Oke, Karena siap. dia nggak otomatis karena bukan multi level. Oke, oke, oke. Ya. Ya, Pak, paham. Ya, Ya, kayak terima tadi kasih, saya Pak. bilang kompromi sama yang mengajak. Siap, siap, Pak, siap. Oke. Pak, Terima kasih, Pak. Silakan lanjut pertanyaan. untuk GAE 20 itu baru sekarang di Pineng. Di GL-nya kapan Pak kira-kira? Lagi tunggu buka, lagi renovasi tokonya Pak. Sedang renovasi, artinya tempatnya udah ada, lagi renovasi, lagi desain interiornya. Ya biasanya desain interior nggak lama lah, 1-2 bulan harusnya sudah oke kok. Dekat kantor yang ini Bang kita Ya, Pak. ya, Dekat kantor Pak. bukan di kantor, khusus lagi tokonya. Oke, Pak, masih. Ya. Pertanyaan lain? Ya, Pak Herman. Pak. Pak Herman. Ya, silakan. Pak Herman. Ya. Mau nanya itu yang ATM fisik emas itu kapan di Indonesia? Tunggu Bapepti dulu Pak, baru nanti itu bisa diajukan. Karena untuk masukkan mesin itu harus ada izin juga. Kira-kira dalam tahun ini atau tahun depan? Oh, pastinya bukan tahun 2023 pastinya. 2024 lah mudah-mudahan. Oh gitu. Iya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Proses itu butuh proses lah. Ya. Siapa Tanya lagi? Pak, Open mic silakan. apa namanya? Itu perhiasan itu belinya minimal 10 juta ya? Enggak. Tergantung perhiasannya yang dibeli, Pak. Oh begitu ya? Ya, Terus macam-macam kalau perhiasan kan macam-macam, tergantung ukurannya, beratnya, ada cincin, ada anting, ada gelang. Makin berat ya makin mahal. Tadi saya hanya kasih contoh 10 juta biar mudah hitung aja. maksudnya tidak ada batas nominal tertentu sehingga mendapatkan gratis GAE 20 gitu? Enggak. 5% dari belanja. Oh, 5% dari belanja. Tapi paling gampang 10 juta gitu Pak ya? Ya, terserah. Pokoknya 5% dari belanja. Tadi saya kasih contoh 10 juta supaya mudah hitung aja. Supaya mudah paham. Akun Indonesia bisa, Pak? Ya? Akun Indonesia bisa belanja, Pak? Bisa, tapi harus pergi ke toko sana. Walaupun Oh, akun gitu, Indonesia, baik. karena kan itu bayarnya ke perusahaan langsung. Jadi orang Indonesia boleh langsung transfer ke akunnya perusahaan. Tapi kalau antar member Indonesia ke member Malaysia emang nggak bisa. Itu kan kita beli emas ke QM-nya langsung. Emas perhiasan itu kan perusahaan QM punya juga. Jadi bisa. Saya udah konfirmasi itu bisa. ATM yang nggak bisa ya, Pak ya? Ya? ATM Gold yang nggak bisa ya? ATM bisa. Karena ATM itu bisa. kan juga punya perusahaan QM. Jadi kita pergi ke Malaysia, kita mau ambil emasnya ke ATM-nya langsung, boleh. Oh, Yang enggak Siap, boleh Pak. itu antar member transfer. Tanya Pak Herman, Ya, silakan. kalau punya toko emas, gimana bisa kerjasama nggak dengan KM? Nah, itu saya belum bisa jawab. Nanti kalau sudah buka di Indonesia, boleh mungkin kita datangi manajemen untuk menanyakan hal itu. Karena itu wilayahnya perusahaan manajemen nih, saya nggak berhak itu menjawab hal itu. Ya. Kemarin juga saya bilang sama teman dia toko emas, ini kesempatan baik bukan jenengan, mungkin bisa kerjasama dengan KM, saya bilang gitu. Ya,
intinya bagusnya jadi member dulu, ikutin GCA GAE dulu supaya bisa update perkembangan. Saran saya itu dulu, karena jadi GCA GAE kan sudah berpartner juga secara nggak langsung ya. Nah nanti untuk toko perhiasannya bisa jadi dibuka kesempatan untuk kita supaya bisa melakukan, bisa jadi. Dia Ya. sudah aktif Pak Herman, sudah jadi member Pak Herman, tapi Ya. belum aktif. Jadi saya harus banyak follow up ke yang bersangkutan. Ya, cuma untuk pertanyaan tadi saya nggak bisa jawab, bukan wilayah saya untuk menjawab itu. Ya. Itu harus langsung manajemen yang menjelaskan. Ya, makasih. Mungkin barangkali merchant shop, Pak. Ya bisa jadi ada syarat ketentuan, kita nggak tahu lah. Intinya saya belum bisa jawab pertanyaan itu karena bukan wilayah saya itu. Nanti boleh ke manajemen langsung dah. Bang Herman, Ya silakan. nanya lagi itu yang GAE 15 kali itu kapan? Katanya bulan Oktober waktu itu. Ya, rencana dulu harusnya Oktober, sekarang udah November ya. Tapi ini nanti rencananya berbarengan dengan update sistem yang lain. Jadi kita nih lagi ada sistem-sistem yang mau dimaksimalkan. Kemudian juga pastinya mungkin setelah Bapepti juga, Bapepti keluar baru itu akan di launching sekalian update sistem. Ada beberapa update ya. Seperti contoh mungkin yang sistem pembayaran, sistem KYC, website bahasa Indonesia, mungkin sekalian dengan itu katanya. Jadi benar-benar dimatangin dulu. Oh ya, makasih. Ya, jadi belum dikasih kepastian tanggalnya nih. Tapi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Itu kok ada GAE 20 itu apa itu? Saya nggak ngerti, baru dengar. GAE 20 itu tadi kita udah jelaskan khusus gratis untuk orang yang beli perhiasan emas. Nanti Bapak bisa ulang ngambil rekamannya Bapak. Oh jadi itu 20 kali GAE 20 itu? 20 kali. 20. Jadi GAE 20 ini gratis, nggak dibeli. Kalau GAE 10, GAE 15 kita beli kan, GAE 5 kita beli. GAE 20 gratis untuk orang yang beli perhiasan emas di Quantum Metal. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, makasih. Nanti bisa lihat rekamannya Pak. Ya, Jadi saya jelasin. saya baru masuk tadi ya. Ya, di awal tadi kita udah jelasin. Ya, Boleh ambil makasih. rekaman nanti. Oke, pertanyaan lain? Pak Silakan. Herman, Ya, Ibu. izin bertanya. Itu kan tadi kalau umpamanya introducer itu satu GAE 10 sama GAE 3 ya. GAE 5 GAE 5. 3. Ya. Ya, 3 unit. Saya kan GAE 5 udah 3 gitu ya. Saya pengajuannya ke yang mengajak apa ke konsultannya gitu, Pak? Yang bisa meng-approve itu konsultannya, tetapi kita sampaikan sama orang yang mengajak. Karena kan belum tentu kita kenal siapa konsultan di atas ya. Iya, iya, iya. Tapi di apa Samari itu ada namanya kok. Di member Samari itu ada nama konsultannya. Tapi kan tidak semua orang kenal ya. Tentu yang mengajak kita yang kenal. Itu bagaimana Pak? Kalau pengajuannya bagaimana itu? Ya tinggal kasih tahu saya mau jadi introducer. Nanti tinggal cantumkan nama, email kita dan KTP kita. Nah nanti mungkin dari yang bersangkutan ada arahan ya. Kalau dari saya sih arahan saya ya wajib ikut training, wajib belajar dan siap untuk action lah dengan serius. Karena percuma orang ngajak kita setelah kita introducer terus kita nggak ngapa-ngapain. Iya betul Pak. Ya. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. GAE 5 sekarang berapa ya Pak? $25 Pak. Tinggal kalikan kurs dolarnya aja. Kurang lebih $25 itu 390.000 ya. Oh iya. Ya, sekitar 390-an lebih Pak. Ya, satu unitnya. Ya. Ya, terima kasih. Berarti 3 unit 1,2 lah, nggak nyampe kok. Yang GAE 20 itu Pak, belinya di mana? Pusatnya di Malaysia apa ada di Jakarta? Tidak ada GAE 20 nggak bisa dibeli, itu gratis. Jadi kita beli perhiasan Quantum Metal di Malaysia, baru launching di Malaysia. Jadi kita beli, kita dapat gratis GAE 20.
Itu Belinya di emasnya dibawa apa tetap di sana di toko gitu Pak? Emas perhiasannya ya dibawa dong. Udah kita Dibawa ya? beli. Oh. Iya, iya. gratisnya itu maksudnya gimana Pak? Ya saya belum paham Mak. Nanti tonton balik dari awal ya. Hmm, Ditonton balik dari awal rekamannya. ya Pak. Nah, Apa Bapak udah punya Pak itunya, jewelry-nya? oh belum, orang baru Belum. launching Oh, beberapa hari yang lalu kok ini. oh gitu. Iya, dan itu pun Berarti harus di ke situ Malaysia. berarti di situ ada ininya ya Pak ya? Ada merek QM-nya gitu ya? Ya, merek Perminnya ada. Oh, merek Fermin. Ya, mungkin juga ada yang pakai sertifikatnya QM lah, pasti ada sertifikatnya juga. Ada suratnya pasti. Karena nanti kita bisa jual kembali ke QM ya, dia bisa buyback lagi. Belinya itu di mana Pak? Di Malaysia? Iya, di Penang ya, Oh, bisa. Nanti mana tahu ada yang mau rame-rame bareng-bareng kita ke sana. Nah, boleh. saya rencana insya Allah tuh bulan 12 ke Oh, boleh. sana. Mampir aja ke Penang ya. Nanti bisa minta alamat kantornya di website tuh ada alamat kantornya kok. Iya Pak. Nah, itu kan sudah ada video-video yang beredar ya dari toko emasnya itu ada videonya kan. Nah, nanti kita bisa ke sana. Lanjut Pak, lanjut. Silakan, ada pertanyaan lain? Silakan pertanyaan lain. Kalau yang dari kolom chat ini sudah terjawab sebenarnya pertanyaannya ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Bisa menanggung Pak. Ya, ada lagi silakan. Itu yang GCA yang GAE 5 Pak. Ya. Itu apakah setelah kalau kita beli kemudian kita GCA kan apakah itu termasuk termasuk apa tadi itu syarat untuk apa tadi itu Pak? Introducer Pak. Ya, GCA dengan GAE beda program ya Pak. Kita nggak bisa GAE itu kita GCA kan nggak bisa. Karena kan statusnya kita masih dibantu modal ya. GCA berdiri sendiri, GAE berdiri sendiri. Oh, berarti harus GAE 5 tersendiri ya Pak ya? Ya, nanti GAE 5 itu setelah kita beli, harga naik kita boleh jual, uang kita balik. Oh, iya betul. Dapat untung gitu. Iya ya GAE 5-nya itu. Iya. Ya, udah ada Pak. Kalau GCA kan kita boleh langsung tarik uang. Iya. Nah. Pak, satu lagi pertanyaan saya. Ya, silakan. Ini kemarin itu kan minimal untuk langsung GCA itu kan 500 ya Pak ya. Saya kira kan untuk GCA itu kan 500. Ternyata kita itu harus GSA dulu, baru di GCA kan itu di bawah 500 ternyata bisa ya Pak ya. Saya sih belum coba ya di bawah 500 ya, kan saya kemarin mau coba langsung GCA 200.000. Nah di situ ketentuannya 500.000 langsung GCA. Tapi saya coba ke GSA dulu 100.000. Setelah 100.000 di GCA kan ternyata bisa gitu Pak. Harus ke GSA dulu ternyata ngisinya. Ya. Oke, kalau memang bisa ya bagus. Iya, masalahnya kan kalau umpamanya GCA harus 500.000, nominalnya sekian, agak berat gitu ya Pak ya. Tapi beli GSA-nya boleh dari 30.000 tetap boleh. Beli GSA-nya dikumpul-kumpul nanti 100.000 ya boleh GCA kan ya alhamdulillah. Saya sih belum coba sih sejak ada pengumuman itu. Bisa Pak, kemarin saya 90 gitu. Sisa dari GAE ternyata bisa di GCA kan setelah di GSA dulu. Ya. Informasi aja untuk teman-teman yang lain gitu, takutnya wah sekarang GCA harus 500.000 gitu kan, menjadi beban. Ya. Tapi kalau harus GSA dulu. Ya, kalau auto convert harus 500 ya. Ternyata kalau request GC aja bisa ya 500 ya 100.000 pun boleh ya. Oke. Ya. Bagus. Terima kasih infonya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Herman. Ya. Yang lain silakan. Yang dari room chat ya. Pertanyaan dari Pak Elon. Setelah jadi introducer, ikut ujiannya seperti apa kalau mau naik peringkat ke dealer? Ya, nanti ada sistem online ujiannya Pak. Tapi
ada syarat kedua harus omset 30 unit penjualan, kemudian baru ujian. Nah, nanti ujian itu ada pendaftaran khusus. Nanti akan dibimbing oleh sama tim yang mengundang Bapak nanti. Ya, Mau tanya lagi, Pak. ya. Itu misalnya kan kita udah masuk nih jadi introducer ya. Ya. Terus di bawah saya tuh masuk yang 30 unitnya di bawah saya gitu. Itu masuk ke saya yang jadi dealernya atau gimana ya, Pak? Kalau udah 30 unit 30 GAE. unit 30 unit yang dihitung tuh yang kita langsung memperkenalkan. Kalau orang bawah kita yang perkenalkan itu omset dia. Bukan omset kita karena bukan langsung kita kan. Tapi yang harus 30 unit itu langsung kita yang memperkenalkan. Kita yang jualan langsung. Bukan berarti harus 30 orang ya. Bisa jadi aja ada satu orang langsung beli 30 unit. Nah, 4 lagi syaratnya introducer biasa aja yang satu unit udah nggak apa-apa. Berarti nominalnya saja ya Pak ya, 30 unit gitu ya. Iya. Total Baik, omset ya 30 unit. ya Pak. Baik, makasih Pak. Ya, makasih. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Mau tanya lagi nih Pak Herman, bawel nih saya malam ini nih. Nggak apa-apa. Enggak gini Pak. Bagus. Ya. Nah, kalau GSA itu kan kalau secara simpelnya gampang kita menjualnya. Maksudnya gini, orang misalnya beli 1 juta langsung tarik duitnya 850. Itu saya udah coba kemarin kan gitu kan. Ya. Tapi kalau seandainya kalau GAE itu kan sama dengan kita menyimpan atau dana uang dingin lah. Harus uang dingin betul. Kalau mereka itu langsung masuk GAE aja nggak GCA nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, boleh pilih kok. Namanya kita beli, kita yang pilih, kita mana yang kita cocok. Beli 1 boleh, pilih 2-duanya boleh. Berarti kan kalau untuk GAE itu kalau mereka mau misalnya kepengen ngambil berarti tunggu ada keuntungan dari modal kan Pak? Ya, sudah ada keuntungan baru jual lah. Nah, ya baru bisa diambil. Ya Iya. berarti intinya memang untuk uang dingin aja kan gitu kan? Ya, GAE harus uang dingin, wajib uang dingin. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Herman. Ya, silakan Pak. Saya ingin mengatakan ke Ibu yang barusan tadi. Sebetulnya kalau dia langsung ke GAE, sebaiknya sih uang itu di GCA-kan dulu, baru dia ke GAE. Iya, Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat kan? Iya. Iya betul. Oke, sip. Ya terima kasih Pak ininya. Iya. Masukannya ya saya kepikir juga tadi itu. Iya. Dua-duanya betul. dapat. Ya. Iya benar-benar terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, Pak, pertanyaan saya mau nanya sekali lagi Pak. Silakan. Itu yang GAE kita kan dapat bantuan ya Pak ya. Kenapa itu bisa belum ada keuntungan begitu kita beli gitu Pak? Ya, karena perusahaan harus ambil untung waktu jual beli juga kan. Perusahaan itu Betul. untungnya kalau GAE 10 ya, untungnya 3% per unit. Nah, karena barangnya 10 unit berarti 30%. Itu langsung dipotong di depan. Iya. Jadi kita harus tunggu naik. Kita harus tunggu naik di market 3% baru balik modal. Kalau yang GAE 5 gimana Pak? 4% kita tunggu. Perusahaan dapat untungnya 4%. Berarti itu sama ya, langsung dipotong gitu. Langsung potong, ya. Cuma beda GAE 5 nggak ditagih 1 tahun manajemen fee, ditagihnya belakangan. Per hari. Oh iya. Nah, tapi kalau Ibu beli di toko sama aja. Toko itu selisih barang emas biasa ya, itu selisih 11%. Langsung dipotong juga sebenarnya. Jadi kita beli emas, langsung kita jual balik, itu udah berkurang 11% uang kita. Di toko emas. Oke. Ya, paham sekarang Pak. Makasih. Ya, sama. Nanya Pak, kalau GCA itu untungnya dari mana ya Pak? Untung kita kah atau untung perusahaan? Untung kita kah? Untung kita ya tunggu harga emas naik Pak.
Semuanya nunggu harga emas naik baru kita untung. Cuma kan uang kita udah balik 85%, kita udah bisa belanja. Emas itu jadi tabungan aset. Nanti setiap belanja nambah lagi emasnya, setiap belanja nambah lagi emasnya. Lama-lama emasnya jadi puluhan kilo. Dengan gadai aja kita udah untung ya Pak ya. Iya. Tanpa Dari mana? cicilan, tanpa lelang. Ya, harga emas kan Dapat emasnya cenderung tahun juga. ke tahun ya. Tahun ke tahun kan harganya nilainya meningkat ya Bapak. Dari situlah kita untung ya. Daripada kita simpan uang yang kena inflasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Lagi Bapak Ibu Ya. pertanyaannya? Ya, udah cukup. Oke, mungkin nggak ada lagi atau ada satu lagi Jam silakan. 10. Ya, udah pas Jam 10 kan. Boleh satu orang lagi kalau ada. Kalau enggak, Tanya, Pak. boleh kita tutup. Halo Pak Herman. Ya kan? Ya. Saya mau tanya Pak Herman. Itu GAE yang 5 kali kan modalnya $25 ya? Satu unitnya ya. Iya, kalau misalnya kita udah apa itu Nes apa itu Pak Herman? Aduh saya susah ngomongnya. Net cash Net out cash maksudnya. Iya ya, itu kalau udah 30 lebih tuh udah untung ya? Ya, sudah untung. Udah boleh jual. Udah boleh jual ya. Ya. Itu kalau sama manajemen fee-nya berapa? Itu Kalau tertulis di dalam GAE list itu Ibu bisa lihat. Karena dia setiap hari kan ada nilai yang dikurangi ya. oh gitu ya. Ya, Berarti udah tergantung 30 berapa ke atas hari. udah inilah ya udah ada untung ya Pak. Ya, nanti Ibu lihat ada minus berapa di situ ya tinggal kurangi aja. Oh iya oke. Nah, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, Kak Decan mungkin kalau nggak ada satu lagi, Kak Decan boleh tutup. Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Demikian malam hari ini kita sudah simak ya. Jangan lupa informasi di awal yang luar biasa ya tentang persiapan QM ya, pengembangan ya, dukungan ya yang akan membuka jewelry store, cabangnya ada di mana-mana gitu ya. Divisi-divisi yang akan dibangun, ini berita yang luar biasa ya. Ini menjadi satu semangat, menjadi satu effort bagi kita semua, semakin semangat. Dan jangan lupa belajarnya Bapak Ibu ya. Belajar sehingga kita, kalau kita paham kita kaya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, terima kasih kepada mentor kita Pak Herman yang sudah demikian menjelaskan panjang lebar ya, menjawab dengan sabar sekali. Mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini, training kita. Sampai jumpa minggu depan. Dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak Herman. semuanya. Sehat-sehat.